Kamu hanya mengintip tubuh telanjang murid cucu perempuanmu, tanpa disangka langsung memicu pesan sistem. Pilihan 1, segera berlutut meminta maaf, memohon pengampunan murid cucu perempuan. Mendapatkan fisik luar biasa kura-kura bertato setengah aula. Pilihan 2, langsung menghamili murid cucu perempuan, membangkitkan sistem keluarga terkuat. Hanya dengan mengambil keturunannya untuk menjadi lebih kuat, jangan bercanda, aku adalah leluhurnya. Untunglah kamu mengerti aku. Sistem, sekarang serang, Ruyan, lepaskan bajumu. Terus tunda, 2,5 jam kemudian, Liu Ruyan lemas, bermandikan keringat. Menatapmu dengan wajah genit, semua ini harus dimulai dari setahun lalu. Setahun lalu, Sekte Awan Langit menerima seorang murid perempuan bernama Liu Ruyan yang sangat cantik dan berbakat, setelah bergabung dengan Sekte Awan Langit, dan melihat dunia yang sebenarnya. Mentalitasnya berubah. Awalnya Liu Ruyan memiliki seorang tunangan bernama Ye Tian, yang sebelumnya dianggap sebagai seorang jenius di daerahnya. Namun dalam beberapa tahun terakhir, kultivasinya mandek, di mata Liu Ruyan, tunangan dari daerah terpencil itu sama sekali tidak pantas untuk dirinya yang sekarang. Maka beberapa hari yang lalu, dia pergi bersama putramu untuk menemui Ye Tian. Membatalkan pertunangan. Dan Ye Tian ini adalah protagonis takdir di antara penduduk asli, kamu yang datang dari masa depan dan akrab dengan novel. Sangat jelas alasan sebenarnya kultivasinya mandek, karena cincin yang dikenakannya sejak kecil menyembunyikan seorang tokoh kuno. Kemudian dengan bantuan tokoh besar ini, Ye Tian berhasil menyerang Sekte Awan Langit dalam beberapa tahun. Benar-benar terkenal di Tianan. Sialan, putra bajingan dari tubuh sebelumnya, Chen Tianyu, benar-benar pemboros. Kemudian kamu melihat Chen Tianyu yang berlutut di tanah, matamu penuh dengan niat membunuh, dingin menusuk. Sampaikan perintahku, mulai sekarang, biarkan Chen Tianyu pergi ke gunung belakang, dan bertapa di balik pintu tertutup. Tidak diizinkan turun gunung sebelum menembus alam pencerahan. Setelah menangani putra bajingan ini, kamu segera berpikir bagaimana cara menghadapi putra takdir itu. Saat kamu sedang berpikir keras, sebuah suara mekanis tiba-tiba terdengar di benakmu, ding. Terdeteksi bahwa tuan rumah adalah seorang pemalas terhormat, selama melancarkan 3 harta, sistem keluarga terkuat dapat diaktifkan. Tidak hanya dapat membuat bagian tubuh manapun bertambah 15 cm, tetapi juga dapat memperoleh hadiah sistem dengan mengambil keturunan tersebut. Sistem mendeteksi bahwa tuan rumah saat ini memiliki 1 keturunan, dan mendapatkan pil suci. Setelah kata-kata itu jatuh, kamu jelas merasakan bahwa kecepatan kultivasimu lebih dari 2 kali lebih cepat. Kamu merasakan sistem yang kuat ini dan sudut mulutmu menunjukkan fantasi. Bawa Liu Ruyan kemari. Segera seorang wanita cantik jelita, dengan hati yang gelisah datang ke aula besar, kamu dengan cermat mengamati Liu Ruyan di bawah. Harus dikatakan bahwa Liu Ruyan memang memiliki modal, tubuh tinggi semampai, fitur wajah yang halus, dan 36 titik yang tegak itu. Segera suaramu terdengar, beberapa hari yang lalu, kamu dan Tianyu pergi ke keluarga Ye di kota Luoye untuk membatalkan pertunangan. Aku sudah tahu. Mungkin kalian tidak tahu, leluhur yang hilang dari keluarga Ye itu adalah teman dekatku dulu. Kalian menggunakan nama Cloud Sky Sekte untuk membatalkan pertunangan keluarga Ye, memaksa mereka tunduk. Bagaimana aku bisa menghadapi leluhur di 9 mata air? Ruyan, apakah kau tahu kesalahanmu? Begitu kata-kata itu diucapkan, aura di tubuhmu tiba-tiba meledak, dan di bawah aura ini, Liu Ruyan langsung berlutut di tanah. Leluhur, redakan amarahmu. Ruyan bersedia menanggung kesalahan, kembali ke keluarga Ye untuk meminta maaf, dan memulihkan pertunangan. Kemudian kamu menarik kembali auramu dan berkata lagi, Ruyan, aku memberimu 2 pilihan sekarang, menghapus semua kultivasimu dan mengusirmu dari Sekte Cloud Sky. Kedua, mulai sekarang kau akan menjadi pelayan pribadiku. Mendengar ini, ekspresi Liu Ruyan langsung berubah jelek. Jika dia diusir dari Sekte Cloud Sky, bagaimana dia masih bisa bertahan hidup di dunia ini? Apapun yang terjadi, dia tidak ingin kembali ke tempat seperti kota Luoye lagi. Memikirkan hal ini, Liu Ruyan dengan cepat berkata, leluhur, Ruyan bersedia menjadi pelayan pribadimu. Mohon leluhur memaafkan kesalahan Ruyan. Melihat Liu Ruyan membuat pilihan yang tepat, senyum muncul di wajahmu. Jika demikian, duduklah di sisiku. Liu Ruyan melihat mata panasmu, dan sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Meskipun hatinya sedikit tidak rela, dia tidak berani melawan. Detik berikutnya, dia muncul di pelukanmu. Melihat ini, Liu Ruyan tampak panik, mohon leluhur untuk mengasihani. Ruyan, jangan khawatir, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Detik berikutnya, suara sistem terdengar di benakmu. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil menerima selir, mendapatkan hadiah kecepatan kultivasi 10 kali lipat. Kamu belum sempat mengklaim hadiahnya. Lalu kamu menggendong Liu Ruyan kembali ke tempat tidur. Harus dikatakan, sosok Liu Ruyan benar-benar luar biasa. Terutama kaki panjangnya itu. 3 hari berlalu dengan cepat, Liu Ruyan sudah tertidur dengan lelah. Dan kamu masih bersemangat dan tidak mengantuk. Kemudian kamu duduk bersila dan mulai berkultivasi. Dan energi spiritual di sekitarmu berbondong-bondong datang.
Di benua Tianlan, memiliki kultivasi alam di Vinetreasure sudah cukup untuk disebut penguasa suatu wilayah. Jika tidak ada kesempatan khusus, kamu mungkin akan kesulitan untuk menerobos dalam hidup ini. Namun sekarang kamu hanya berkultivasi selama 2 jam. Dan langsung menerobos ke tingkat kedua alam di Vinetreasure. Entah kapan Liu Ruyan sudah bangun, dia merasakan aura mengerikan di sekitarnya, dan buru-buru berkata, "Selamat kepada leluhur atas terobosannya." Melihat Liu Ruyan bangun, kamu dengan santai melemparkan cincin ruang angkasa kepadanya. Liu Ruyan tanpa sadar melihat ke dalam, dan kemudian langsung tercengang, cincin ruang angkasa itu penuh dengan batu spiritual dan lusinan pil obat. Di benua Tianxuan, harga pil obat sangat mahal. Bahkan jika sekte Cloud Sky adalah penguasa benua Tianlan, paling banyak mereka hanya dapat memberikan 1 atau 2 pil obat semacam itu kepada murid-murid yang luar biasa dalam sebulan. Tapi sekarang kamu langsung memberinya begitu banyak pil obat, sumber daya kultivasi di dalam cincin ini sudah cukup baginya untuk digunakan selama beberapa tahun. Ruyan, sekarang kau telah mengikutiku, aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Ruyan, sekarang kamu ikut denganku, aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Sumber daya kultivasi di cincin dimensi ini, ambillah dan gunakanlah, asalkan kamu menunjukkan kinerja yang baik. Setelah kamu menembus ke puncak alam Houtian, aku secara pribadi akan mewariskan teknik Xuan kelas kepadamu. Mendengar perkataanmu, napas Liu Ruyan menjadi cepat. Terima kasih leluhur tua, Ruyan pasti akan melayani leluhur tua dengan baik di masa depan. Kau lihat pakaian yang sobek ini, memperlihatkan kulit putih yang luas dari Liu Ruyan, tanpa sadar kau meletakkan tangan besarmu di atas kaki Liu Ruyan, merasakan gerakan leluhur tua, wajah cantik Liu Ruyan langsung memerah. Tak lama kemudian ada suara berkesinambungan yang terdengar dari kamar, begitulah setengah bulan berlalu. Dalam setengah bulan ini, Liu Ruyan tidak meninggalkan istana selangkah pun, kau berlatih dengan Liu Ruyan di siang hari, dan bermesra dengan Liu Ruyan di malam hari. Dengan bakat tulang roh kelas suci dan prasasti batu, hanya dalam waktu setengah bulan, kau menembus alam Shencang tingkat 5. Kecepatan terobosan yang mengerikan ini langsung membuat Liu Ruyan ketakutan. Di Tianlanyou, siapapun yang kultivasinya menembus alam Shencang, itu pasti tokoh tingkat hegemon, tanpa kesempatan dan bakat tertentu, ingin menembus alam kecil. Setidaknya dibutuhkan puluhan tahun. Tetapi hanya dalam waktu setengah bulan, kau dari alam Shencang tingkat 2. Menembus ke alam Shencang tingkat 5, Liu Ruyan yakin, jika berita ini menyebar, mungkin seluruh Tianlanyou akan terguncang. Kemudian dia menyadari bahwa kau telah selesai berkultivasi, selamat leluhur tua telah menembus lagi. Sekte Awan Langit kami memiliki leluhur tua yang duduk di sini, pasti akan bangkit. Kau melihat ekspresi Liu Ruyan yang penuh kekaguman, lalu mengulurkan tangan dan mencubit pipi kecilnya yang putih. Ruyan, kita sudah memiliki hubungan seperti ini, apakah kamu masih memanggilku leluhur tua? Melihat ekspresimu yang setengah tersenyum, Liu Ruyan langsung mengerti maksudmu. Meskipun sebelumnya menjadi pelayan pribadimu, Liu Ruyan tidak rela. Tetapi ada pepatah yang mengatakan, jalan tercepat menuju hati seorang wanita adalah, setelah setengah bulan bermesra setiap malam, dia akhirnya menjadi milikmu. Selain tubuhnya ditaklukkan, kekuatanmu juga menyentuhnya. Selain itu, kau juga memberinya begitu banyak sumber daya kultivasi sekaligus, meskipun dia malu untuk mengakuinya, tetapi tubuh dan jiwanya telah kau tawan. Merasakan tatapanmu, wajah cantik Liu Ruyan langsung memerah, dan berkata dengan suara pelan, "Kakak leluhur tua." Kakak leluhur tua, sebutan apa ini? Mendengar ini, kau tertegun, lalu melambaikan tangan dan berkata, "Sebutan apapun tidak penting, kau bisa merasakan tatapan gadis kecil Liu Ruyan padamu. Jelas telah berubah." Kemudian tanpa sadar, kau memeluk Liu Ruyan lagi. "Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk di masa depan. Ya, terima kasih kakak leluhur tua, mohon kakak kasihanilah Ruyan." Setelah kata-kata itu jatuh, di dalam kamar, babak baru pertempuran dimulai lagi. Dalam sekejap beberapa hari berlalu. Pada hari itu, tiba-tiba seorang wanita yang mengenakan gaun putih panjang, anggun dan sangat cantik, mengendarai pesawat terbang menuju luar gerbang Gunung Awan Langit. Melihat wanita cantik jelita ini muncul, para murid yang berjaga di depan gerbang gunung buru-buru menundukkan kepala. Selamat datang kembalinya pemimpin sekte. Melihat sapaan para murid, Bai Luoyang sedikit mengangguk. Kemudian memasuki sekte Awan Langit, tiba di aula angin utama. Selama aku pergi keluar ini, apakah ada sesuatu yang terjadi di dalam sekte? Para tetua sekte Awan Langit bergegas datang melihat kembalinya pemimpin sekte. Mendengar pertanyaan Bai Luoyang, seorang tetua segera menjawab, melapor kepada pemimpin sekte. Selama Anda pergi keluar, tidak ada kejadian besar yang terjadi di dalam sekte. Bai Luoyang mengangguk ringan. Tidak banyak bertanya. Tetapi tiba-tiba seorang tetua seolah-olah memikirkan sesuatu. Pemimpin sekte, meskipun tidak ada kejadian besar yang terjadi di dalam sekte kita, tetapi ada beberapa kejadian kecil. Belum lama ini, leluhur tiba-tiba memerintahkan untuk mengirim tuan muda sekte, Chen Tianyu, ke kurungan di gunung belakang.
Tidak diizinkan turun gunung sebelum mencapai alam pencerahan. Mendengar ini, Bai Luoyang langsung tertegun. Kurungan di gunung belakang? Guru selalu paling menyayangi Chen Tianyu. Bagaimana mungkin membuat keputusan seperti itu? Bai Luoyang sedikit mengerutkan kening. Segera sosoknya berkelebat, muncul di luar aula gunung tempat Chen Changsheng berada. Guru, mendengar suara Bai Luoyang di luar aula, bersandar di pelukanmu. Liu Ruyan langsung duduk, ekspresinya kosong dan wajahnya tegang. Sangat cantik. Berpakaian putih, bersih, anggun bagaikan dewa, tidak berlebihan jika dikatakan bidadari turun dari langit. Dengan cepat Anda menarik kembali pandangan Anda. Di benak mulai mengingat kembali alur cerita Bai Luoyang di novel aslinya. Bai Luoyang adalah salah satu pemilik takdir. Setelah itu, dia pergi jauh ke dalam gunung untuk bertarung dengan monster untuk mencari terobosan. Setelah terluka parah, dia diselamatkan oleh Ye Tian. Keduanya saling menyukai. Pada akhirnya, Bai Luoyang juga menjadi salah satu anggota harem Ye Tian. Anda tidak bisa mengendalikan bagaimana wujudnya di novel aslinya. Tetapi karena Anda sekarang telah menjadi leluhur sekte awan langit, maka Anda pasti tidak bisa menyerahkan murid cantik ini kepada orang itu. Namun, bagaimana cara mendapatkan kesan baik Bai Luoyang? Masih perlu merencanakan dengan baik. Memikirkan hal ini, Anda pun berkata, Luoyang, apakah ada hasil dari pengalaman kali ini? Melanggar guru. Tidak, kali ini memang mendapatkan beberapa peluang. Kultivasi telah menembus alam pencerahan tingkat 8. Anda mengangguk, kemudian tidak banyak bertanya. Bai Luoyang melihat Anda tidak berbicara dan berinisiatif berkata, Shizun, aku dengar dari para tetua bahwa Ning Eftini ada di dinding terlarang gunung belakang. Kamu mengangguk. Chen Tianyu terlalu kurang beruntung. Aku harap bisa mengubahnya melalui ini. Mendengar itu, Bai Luoyang mengangguk. Selanjutnya, Bai Luoyang tidak lagi memikirkan urusan Chen Tianyu, melainkan melihat Liu Ruyan yang patuh. Melayani Shizun. Shizun, aku dengar dari para tetua. King Yao sudah bersamamu selama lebih dari setengah bulan ini. Apakah Shizun membimbing King Yao berkultivasi? Liu Ruyan tidak tahu apa yang dia pikirkan, wajah cantiknya langsung memerah. Mendengar itu, kamu tersenyum tipis. Luoyang, berbicara tentang King Yao, Shizun punya kabar baik untukmu. Aku sudah memutuskan, mulai sekarang King Yao akan menjadi Xinyang Mu. Apa? Bai Luoyang membelalakan matanya dan langsung membeku. Dia sangat curiga telinganya salah dengar, tetapi melihat wajah cantik Liu Ruyan yang memerah. Dia langsung tidak bisa berkata apa-apa. Sebelum perjalanan keluar ini, Bai Luoyang sudah memikirkannya. Setelah kembali ke sekte, dia akan menerima Liu Ruyan sebagai murid langsungnya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa murid yang akan dia terima, ternyata menjadi Xinyangnya. Bai Luoyang berdiri di sana kebingungan. Menurutnya, Shizun, selain memanjakan Chen Tianyu, tidak memiliki hobi lain. Dia pasti orang yang jujur. Sekarang dia tiba-tiba memutuskan untuk menikah, maka hanya ada satu kemungkinan. Pasti gadis kecil Liu Ruyan ini menggunakan cara tertentu untuk mendapatkan hati Shizun. Hanya saja sekarang Shizun sudah membuat keputusan, dia tidak bisa berkata apa-apa. Pada saat ini, kamu mengulurkan tangan dan mencubit pantat Liu Ruyan, yang membuat wajah cantiknya langsung memerah lagi. Tetapi Liu Ruyan tidak menolak, dia tetap jinak seperti tadi. Melihat itu, Bai Luoyang mengerutkan kening, merasa sedikit tidak tahan, lalu berkata, Shizun, jika tidak ada hal lain, maka aku akan kembali berkultivasi dulu. Pergilah, ingat untuk menutup pintunya. Seiring kepergian Bai Luoyang, kamu melihat Liu Ruyan lagi. Tadi terputus, sekarang kita lanjutkan. Detik berikutnya, Liu Ruyan merasa tubuhnya lemas dan diangkat oleh Chen Changsheng. Tanpa terasa, sebulan telah berlalu. Kamu meninggalkan Liu Ruyan di sekte untuk berkultivasi, sementara kamu membawa Bai Luoyang. Tiba di acara perekrutan sekte kota Tianyan, markas sekte awan langit sudah mengantre panjang dari pagi. Para pemuda ini datang untuk menguji bakat dasar mereka. Bai Luoyang menatapmu. Terus melihat ke arah pengujian bakat dasar, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Guru, apakah Anda datang ke sini secara pribadi untuk memilih bibit unggul? Saat itu juga, tiba-tiba seorang wanita muncul di acara perekrutan. Cantiknya, wanita secantik ini benar-benar ada di dunia ini. Dia dari sekte mana? Aku ingin pergi untuk mencoba. Menurut kalian, wanita abadi ini, mungkinkah dia menjadi pasangan tauku? Di bawah tatapan semua orang, seorang wanita mengenakan pakaian hijau. Wanita cantik memegang pedang panjang, datang ke tempat penyelenggaraan acara perekrutan. Hanya saja gadis itu memancarkan aura dingin menusuk tulang, dari kejauhan terlihat seperti Dewi Gunung Es. Melihat wanita ini, bahkan Bai Luoyang pun tidak bisa menahan diri untuk melirik beberapa kali. Kata Tetua Tian. Bai Luoyang sedikit mengernyit. Gadis itu sudah mencapai alam Hou Tian. Mengapa masih mengikuti acara perekrutan? Tetua Tian seolah melihat keraguan pemimpin sekte. Pemimpin sekte, wanita ini bernama Ye Wushuang.
Berasal dari keluarga Ye dari 4 keluarga besar. Keluarga Ye, Bai Luoyang berpikir sejenak. Seolah memikirkan sesuatu, bukankah keluarga Ye sudah dibantai beberapa tahun lalu? Melihat ekspresi terkejut Bai Luoyang, Tetua Tian menceritakan sedikit tentang kejadian tersebut. Pemimpin sekte. Keluarga Ye memang dibantai, tetapi pada hari pembantaian, Ye Wushuang tidak ada di keluarga Ye karena ada urusan. Jadi dia lolos dari malapetaka, dan alasan Ye Wushuang muncul di sini adalah untuk bergabung dengan sebuah sekte. Hanya saja, meskipun Ye Wushuang memiliki bakat yang sangat baik dan penampilan yang sangat cantik, Ye Wushuang mengajukan 2 syarat untuk sektenya, membantunya mencari tahu siapa pembunuh keluarga Ye saat itu. Kedua, setelah menemukan pembunuhnya, bantu dia membalas dendam. 2 syarat ini secara langsung membuat banyak kekuatan menyerah. Apalagi belum tentu bisa ditemukan. Bahkan jika bisa ditemukan, mengapa kekuatan itu harus bermusuhan dengan kekuatan besar demi seorang gadis kecil? Mampu membantai keluarga Ye dalam semalam, dan tidak membiarkan siapapun menemukan pelakunya. Mungkin hanya kekuatan hegemonik yang bisa melakukannya, karena itulah kekuatan ini tidak mungkin mempertaruhkan Ye Wushuang untuk mengambil risiko seperti itu, jadi dia datang ke sini untuk mencoba peruntungannya, pemimpin sekte. Menurutku, Ye Wushuang ini mencari kematian. Semua sekte besar sudah menolak, hanya di acara pemilihan sekte. Kekuatan-kekuatan ini belum tentu bersedia, bahkan jika bersedia, mampukah kekuatan mereka sendiri melakukannya? Ingin membalaskan dendam keluarga Ye, masalah ini tidak sesederhana itu. Saat itu, di pemilihan sekte, tiba-tiba seseorang menghalangi jalan Ye Wushuang. Dewi Ye, kau mau kemana? Melihat orang itu, wajah cantik Ye Wushuang penuh dengan dingin. Sushan, ada apa? Sushan ini berasal dari Tian Lanzhou. Kekuatan tingkat pertama, sekte 10.000 pedang, adalah putra suci sekte 10.000 pedang. Dia sudah lama mendambakan Ye Wushuang. Melihat wajah yang sangat cantik itu, mata Sushan penuh dengan keserakahan. Dewi Ye, sudah 3 tahun, kau telah mengikuti pemilihan sekte 3 kali dalam 3 tahun ini, dan semuanya berakhir dengan kegagalan. Apakah kau belum menyerah? Mungkin Dewi Ye juga tahu bahwa 2 syarat yang kau ajukan. Tidak ada satupun sekte yang bersedia menerimamu. Menurutku, lebih baik kau realistis saja. Menjalin hubungan dengan putra suci ini, dan setelah putra suci ini mewarisi sekte 10.000 pedang, dia juga dapat menggunakan kekuatan sekte 10.000 pedang. Untuk menemukan pembunuh yang memusnahkan keluargamu, keluarga Ye, saat itu. Ye Wushuang menatap orang itu dengan jijik. Sushan, jika kau dapat membantuku memenuhi kedua syarat itu, bahkan jika kau memintaku menjadi budak, tidak masalah. Mendengar kata-kata ini, wajah Sushan menjadi suram. Lucu, apakah kedua syarat itu bisa dipenuhi oleh manusia? Api amarah membara di hati Sushan. Dia tahu maksud Ye Wushuang. Jika kedua syarat itu tidak terpenuhi, dia tidak akan menyetujui siapapun. Dewi Ye, tidakkah kau merasa kedua syarat ini agak terlalu memaksakan? Dengan bakatmu, selama kau bersedia menjadi pasangan denganku, sekte 10.000 pedang kami pasti akan mengkultivasimu dengan sekuat tenaga. Dan ketika kau menjadi orang kuat yang mengguncang suatu wilayah di masa depan, maka kau akan memiliki kesempatan untuk membalaskan dendam keluargamu, keluarga Ye. Inilah yang seharusnya kau lakukan sekarang. Belum sempat Sushan menyelesaikan kata-katanya, Ye Wushuang langsung berjalan melewatinya. Sushan merasa dirinya diabaikan, dan hatinya langsung marah. Tetua MA, tangkap dia dan bawa kembali ke sekte 10.000 pedang. Mendengar perintah putra suci, seorang pria tua berpakaian hitam keluar dari kegelapan. Melihat bahwa bujuk rayu tidak berhasil, mereka langsung menggunakan kekerasan. Ekspresi Ye Wushuang dingin dan dia memegang pedang panjang. Tepat ketika pria tua berpakaian hitam hendak bergerak, dia seolah merasakan sesuatu. Dan ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Entah sejak kapan. Seseorang muncul dan menghalangi jalan Ye Wushuang. Kalian siapa? Berani menghalangi jalan sekte 10.000 pedangku? Mendengar ini, kau dengan ringan melambaikan lenganmu, dan langsung menerbangkan keduanya, lalu membawa Ye Wushuang kembali ke tempat ujian sekte. Kemudian kamu mengamati Ye Wushuang, harus diakui bahwa Ye Wushuang sangat cantik, seluruh dirinya memancarkan aura dingin. Bagaikan bunga teratai salju di puncak gunung es, kaki jenjang yang tersembunyi di balik rok putih, serta lekuk tubuh yang indah semakin mempesona. Kamu dengan santai bertanya, kudengar Nona Ye datang untuk mengikuti seleksi pencarian jodoh, untuk mencari sekte yang bisa membalaskan dendamu? Benar, gadis kecil ini berharap sekte bisa menemukan pelaku pembantaian keluarga Ye kami. Kemudian membantu saya membalaskan dendam. Saat mengatakan ini, ekspresi Ye Wushuang menjadi dingin. Seluruh tubuh memancarkan kebencian, kamu melihat kemarahan Ye Wushuang, lalu berkata, aku tahu siapa pembantai keluarga Ye kalian. Begitu kata-kata ini keluar, mata Ye Wushuang langsung membelalak, saat berikutnya Ye Wushuang langsung berlutut di tanah, leluhur Changsheng. Mohon beritahu saya, siapa sebenarnya yang membantai keluarga Ye kami? Seluruh tubuh Ye Wushuang gemetar.
Melihat pemandangan ini, kamu menghela napas. Saat itu yang membantai keluarga Ye kalian adalah sekte iblis darah. Setelah mendengar ini, Ye Wushuang mengerutkan kening dalam-dalam. 10.000 tahun yang lalu di Provinsi Tianlan ada kekuatan besar bernama Sekte Iblis. Kekuatan Sekte Iblis sangat besar, mendominasi Provinsi Tianlan. Saat itu Sekte Iblis hampir membuat jalan lurus tidak bisa bernapas. Kemudian tidak tahu apa yang terjadi. Sekte Iblis mengalami bencana besar. Kemudian terpecah belah, Sekte Iblis yang besar langsung terbagi menjadi 5 kekuatan besar. Salah satunya Sekte Iblis Darah adalah salah satu dari 5 penguasa kekuatan jalan iblis. Sama seperti Sekte Awan Langit, juga ada seorang leluhur alam dewa tersembunyi yang menjaga. Dengan kekuatan mengerikan Sekte Iblis Darah, memang memiliki kemampuan untuk menghancurkan seluruh keluarga Ye dalam satu malam. Tetapi saat ini masalahnya penting, Ye Wushuang juga tidak tahu apakah yang kamu katakan itu benar, lalu bertanya. Lalu dia buru-buru bertanya, leluhur Changsheng, mengatakan bahwa pelaku pembantaian keluarga Ye kami adalah Sekte Iblis Darah dari Jalan Iblis? Apakah ada dasar untuk hal ini? Mendengar ini, kamu mengingat alur cerita aslinya. Barulah kamu berkata, sebelum keluarga Ye kalian mengalami masalah, apakah secara kebetulan mendapatkan sebuah kunci? Kunci ini terkait dengan warisan tersembunyi Sekte Iblis. 10.000 tahun yang lalu, karena Sekte Iblis tiba-tiba meninggal, Sekte Iblis yang besar baru terpecah belah, tetapi di dalam Jalan Iblis selalu ada rumor. Sekte Iblis meninggalkan brankas harta karun rahasia sebelum meninggal. Hanya saja jika ingin membuka brankas rahasia Sekte Iblis, harus memiliki 3 kunci. Dan keluarga Ye kalian mendapatkan salah satunya. Jadi setelah Sekte Iblis Darah mendapatkan berita, mereka akan segera menyerang keluarga Ye kalian. Saya juga tidak dapat memverifikasi kebenaran hal ini, Nona Ye dapat memverifikasinya sendiri di kemudian hari. Mendengar perkataanmu, Ye Wushuang langsung terpana di tempat. Tidak menyangka kamu langsung mengatakan rahasia keluarga Ye. Dengan kata lain pelaku pembantaian keluarga Ye mereka, sangat mungkin adalah Sekte Iblis Darah. Meskipun tahu siapa pelaku pembantaian keluarga Ye mereka, membuatnya merasa gembira, tetapi ketika memikirkan tentang Sekte Iblis Darah, di dalam hatinya sekali lagi muncul secercah keputusasaan, itu adalah salah satu kekuatan penguasa Provinsi Tianlan, memiliki leluhur alam dewa tersembunyi yang menjaga. Bahkan keluarga Ye mereka dihancurkan dalam satu malam, apakah dia memiliki kesempatan untuk membalas dendam dalam hidup ini? Berjuang untuk 7 kekuatan besar selama bertahun-tahun. Sampai sekarang, mereka hanya bertarung seimbang dengan kekuatan jalur iblis. Walaupun dia memiliki bakat terbaik, mungkinkah Sekte Iblis Darah tidak memilikinya? Semakin dia memikirkannya, Ye Wushuang semakin merasa tidak berdaya. Walaupun dia sudah menduga bahwa pembunuh keluarga Ye mereka kemungkinan besar adalah kekuatan penguasa. Tetapi ketika dia benar-benar tahu, dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dia lakukan untuk sementara waktu. Kau sepertinya juga melihat ketidakberdayaan Ye Wushuang. Lalu berkata, aku dengar Nona Ye pernah berjanji kepada orang luar. Jika ada yang bisa memberitahumu siapa musuh yang memusnahkan keluargamu dan membantumu membalas dendam, kamu bersedia menyetujui persyaratan apapun dari pihak lain. Ye Wushuang mengangguk dan berkata, benar, leluhur Changsheng. Aku memang berjanji seperti itu. Kau tersenyum dan mengangguk setelah mendengar ini. Sejujurnya, Nona Ye, sebenarnya aku datang dari jauh hanya untuk membuat kesepakatan dengan Nona Ye. Begitu kata-kata ini keluar, Ye Wushuang tampak terkejut. Leluhur Changsheng ini datang dari jauh hanya untuk membuat kesepakatan dengannya? Kau melihat ekspresi bingung Ye Wushuang dan melanjutkan, aku akan membantumu menghancurkan Sekte Iblis Darah. Setelah itu Nona Ye akan menjadi istriku. Dan mulai sekarang melayaniku dengan sepenuh hati. Aku tidak tahu apakah Nona Ye bersedia. Setelah mendengar kata-kata Chen Changsheng, Ye Wushuang langsung terpana di tempat. Dia tidak pernah menyangka bahwa leluhur Changsheng ini datang dari jauh. Hanya untuk membuat kesepakatan seperti itu dengannya. Walaupun dia sangat percaya diri dengan penampilan dan auranya, tetapi dia belum pernah mendengar bahwa leluhur Sekte Awan Langit menyukai hal semacam ini. Setelah mengatakan itu, Ye Wushuang hampir tidak berpikir dan langsung membuat keputusan. Leluhur Changsheng, jika kau bisa membantuku membalas dendam, Wushuang bersedia menyetujui persyaratan apapun darimu. Bahkan jika kau menikahiku sebagai selir dan menjadikanku pelayan, Wushuang tidak akan menyesal. Ye Wushuang tampak tegas. Kau melihat pemandangan ini dan tersenyum berkata, karena begitu, maka perjanjian kita telah disepakati. Sekarang ikut aku. Setelah mengatakan itu, kau melambaikan tanganmu, membawa beberapa orang menuju arah barat laut. Sesaat kemudian, Bai Luoyang akhirnya tidak tahan lagi dan bertanya, Guru, kita akan pergi kemana? Sekte Iblis Darah? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir tertegun, terutama Ye Wushuang. Walaupun hari ini dia membuat kesepakatan denganmu. Tetapi di matanya, Sekte Iblis Darah sebagai salah satu kekuatan penguasa jalur iblis, benar-benar setingkat dengan Sekte Awan Langit. Bahkan jika leluhur Changsheng bersedia untuk memusuhinya dengan Sekte Iblis Darah demi dirinya, masalah ini harus dipertimbangkan dengan matang. Setidaknya harus bekerja sama dengan kekuatan penguasa lainnya,
lalu bersama-sama menyerang sekte iblis darah. Saat semua orang berpikir, kau juga segera tiba di sekte iblis darah. Luoyang, kalian berjaga di luar saja. Jika ada murid sekte iblis darah yang melarikan diri, kalian berdua tangkap mereka. Hualuo, kau gerakan telapak tanganmu. Seketika, awan gelap menutupi langit, disertai kilat dan guntur. Raungan terdengar dari kedalaman pegunungan. Chen Changsheng tua, apakah kau sudah gila? Hanya dengan dirimu sendiri? Kau berani datang ke sekte iblis darah kami? Pemilik suara ini adalah tetua tertinggi dari sekte iblis darah, Qisa. Saat ini, dia sudah menjadi ahli alam pemakaman dewa tingkat pertama. Hualuo, Qisa juga langsung bergerak. Kau segera merasakan aura jahat yang pekat menyerangmu. Melihat ini, kau hanya melambaikan tangan ringan. Angin gila yang tak berujung bertiup, langsung menghamburkan aura jahat yang mengerikan ini. Di atas kehampaan, Qisa berdiri di sana dengan tongkat tengkorak di tangannya. Di mata tuanya, selain kemarahan, ada juga sedikit kebingungan. Chen Changsheng tua, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Sekte iblis darah kami dan sekte awan langit kalian tidak saling mengganggu. Cepat pergi. Jika tidak, aku tidak akan sopan padamu. Mendengar kata-katanya, kau tidak bisa menahan tawa. Jika tidak, sebelum kau selesai berbicara, tawa keras Qisa terdengar. Chen Changsheng tua, kau benar-benar cukup sombong. Hanya dengan dirimu sendiri, kau ingin menghancurkan sekte iblis darah kami? Hualuo, Qisa tidak ragu lagi dan langsung bergerak. Detik berikutnya, kabut abu-abu tua muncul di sekeliling tubuhnya. Di dalam kabut ini, samar-samar kau bisa melihat 3 boneka. Ini adalah andalan terbesar Qisa, teknik boneka. Qisa mengarahkan tongkat tengkoraknya langsung ke depan. Ketiga boneka itu langsung menyerang Chen Changsheng. Saat ini, Chen Changsheng juga langsung bergerak. Api tak berujung memenuhi kehampaan, langsung membungkus ketiga boneka itu. Qisa segera mengenali teknik ini. Teknik ilahi pembakaran langit, teknik bela diri kelas rendah tingkat bumi. Jika dilatih sampai tingkat tertentu, dapat memanggil api langit dan membakar semua hal. Teknik bela diri atribut api sangat menahan benda-benda yin dan jahat. Chen Changsheng tua ingin menggunakan trik ini untuk melemahkanku sampai mati. Qisa mencibir dalam hatinya. Beberapa tahun yang lalu, dia memiliki petualangan yang luar biasa. Mendapatkan harta karun alam yang kemudian dia gunakan untuk memurnikan ketiga boneka itu, membuat boneka itu kebal terhadap air dan api. Ini zaman apa? Masih saja bermain dengan saling mengalahkan? Qisa mengendalikan ketiga boneka itu, berusaha membuat mereka menyerang langsung tubuh Chen Changsheng. Tetapi detik berikutnya, mata Qisa membelalak. Menatap Chen Changsheng dengan tidak percaya. Apa yang tidak mungkin? Chen Changsheng berkata dengan tenang sambil tersenyum. Kemudian kau mengerahkan kekuatan lagi. Boneka itu langsung terbakar habis di bawah nyalamu. Qisa batuk seteguk darah segar. Wajahnya menjadi pucat. Saat ini, kau sudah mencapai alam pemakaman dewa tingkat 8, untuk menghadapi Qisa alam pemakaman dewa tingkat pertama. Tentu saja bisa dengan mudah ditekan. Melihat ketiga golem meledak, Qisa pun bereaksi meskipun dia ada di sana. Chen Changsheng si tua bangka, kau menerobos? Kata Qisa tak percaya. Kau benar, tapi tidak ada hadiah. Saat ini Qisa akhirnya mengerti. Mengapa Chen Changsheng berani datang sendirian? Melihat lawannya di masa lalu telah menerobos, Qisa merasakan keputusasaan di hatinya. Namun, dia segera menyadari bahwa dia bukan lagi lawan Chen Changsheng. Chen Changsheng si tua bangka. Mengapa kau menyerang sekte iblis darah kami hari ini? Kita tidak punya dendam padamu. Mendengar ini, dia tersenyum tipis. Kalian adalah jalan iblis, melakukan banyak kejahatan, dan sekte awan langit kita adalah jalan yang benar, yang disebut kebenaran dan kejahatan tidak dapat hidup berdampingan. Menurutmu mengapa aku menyerang sekte iblis darah kalian? Mendengar kata-kata ini, Qisa hampir memuntahkan seteguk darah. Bukankah sekte jiwa lebih dekat dengan sekte awan langit kalian? Mengapa kau tidak mencari masalah dengan mereka? Memang lebih dekat. Tapi siapa suruh kalian memprovokasi orang yang seharusnya tidak diprovokasi? Mendengar kata-kata ini, Qisa langsung terpana di sana. Memprovokasi orang yang seharusnya tidak diprovokasi? Apa maksudmu? Sudahlah. Hari ini kau tetap tidak bisa melarikan diri. Demi kenalan, aku akan membuatmu mati dengan mengerti. Nama nona muda keluarga Ye Wushuang. Seharusnya tidak asing bagimu, aku melakukan kesepakatan dengan nona muda keluarga Ye ini. Membantu keluarga Ye mereka membalas dendam. Nona muda ini akan menikah ke sekte awan langit kita, menjadi istri dan selirku. Mendengar kata-kata Chen Changsheng, Qisa merasa tidak enak badan. Dia merasa mengenal Chen Changsheng. Tetua sekte awan langit ini selama bertahun-tahun, tidak pernah mendengar bahwa pihak lain menyukai wanita cantik, nona muda keluarga Ye Wushuang. Kecantikan dan bakatnya tak tertandingi di benua langit biru. Qisa juga tahu tentang hal ini, tapi sial. Bagaimana bisa diingat oleh si tua bangka Changsheng? Si tua bangka Changsheng, kau datang untuk menyerang sekte iblis darah kami. Hanya untuk nona muda keluarga Ye? Apa kau sudah gila? Qisa menatap Chen Changsheng dengan tidak percaya dan berkata,
Aku juga malas bicara omong kosong. Langsung saja, percaya atau tidak terserah kau. Bagi diriku, ini tidak penting. Kisha, biarkan aku mengambil kepala di lehermu. Dan membawanya kepada nona muda keluarga Ye sebagai hadiah pertunangan. Setelah mengatakan itu, kau langsung menyerang. Dengan kekuatanmu saat ini di alam penyimpanan dewa tingkat 8. Sekali menyerang, Kisha langsung menghindar dan melarikan diri, tanpa kekuatan untuk melawan. Berhenti. Si tua bangka Changsheng. Tidak, Senior Changsheng. Kau membantu nona muda keluarga Ye membalas dendam. Dia menikahimu sebagai istri. Ini adalah takdir yang baik. Apa hubungannya dengan sekte iblis darah kami? Apakah ada yang ingin menjebak sekte iblis darah kami? Pembunuh sebenarnya yang menghancurkan keluarga Ye bukanlah kami. Perbedaan kekuatan terlalu besar. Kisha sama sekali tidak ingin melanjutkan pertarungan denganmu dan hanya bisa melarikan diri sambil memohon ampun. Kisha, tidak perlu berdalih di sini. Ini semua perbuatan kalian. Kamu telah membaca alur cerita aslinya dan secara alami tahu bahwa semua ini dilakukan oleh sekte iblis darah. Kisha tidak tahu tentang Chen Changsheng. Mengapa dia begitu yakin? Tetapi dari sikap pihak lain, hari ini dia mungkin tidak berencana untuk melepaskan sekte iblis darah. Melihat ini, Kisha meraung. Semua murid sekte iblis darah, dengarkan perintah. Aktifkan formasi iblis darah. Formasi iblis darah ini adalah formasi pertahanan yang diturunkan dari sekte iblis kuno. Itu adalah salah satu fondasi terkuat dari sekte iblis darah, menyerap kekuatan semua murid sekte iblis darah untuk membentuk formasi. Formasi ini dapat menahan serangan apapun di bawah alam penyimpanan ilahi tingkat 3. Bahkan jika itu adalah ahli alam penyimpanan ilahi tingkat 3. Tanpa cara yang kuat, mereka tidak dapat menghancurkan formasi besar ini dalam waktu singkat. Kisha ingin menggunakan formasi iblis darah untuk melindungi sekte iblis darah terlebih dahulu. Kemudian minta bantuan darurat dari sekte iblis, tetapi saat berikutnya dia tercengang. Dia langsung menggunakan kultivasimu di alam penyimpanan ilahi tingkat 8. Sebuah telapak tangan besar di kehampaan menampar ke bawah. Formasi iblis darah hancur di bawah tekanan telapak tanganmu ini. Murid sekte iblis darah yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi awan darah pada saat ini. Kisha, yang berada di atas tingkat 5, terbaring di tanah dengan mata penuh kebencian. Saat berikutnya, Chen Changsheng langsung datang ke hadapannya. Kisha, kamu bisa pergi dengan tenang. Hantu tua Changsheng. Hari ini aku jatuh di tanganmu, aku menerima nasibku. Beraninya kau membunuhku? Apakah kamu tidak khawatir sekte iblis akan membalas dendam padamu? Kamu sama sekali tidak memperhatikannya dan menampar lagi. Pada saat ini, sekte iblis darah, yang terkenal di benua Tianlan. Sesepuh agung meninggal di sini. Kemudian kamu membawa semua orang ke istana harta karun sekte iblis darah. Wu Shuang, lihat apakah ada harta dari keluarga Ye kalian? Segera Ye Wu Shuang berlutut di depan tumpukan harta. Air mata berlinang di matanya yang indah. Ayah, ibu, kakek, Wu Shuang akhirnya membalaskan dendam untuk kalian. Kalian bisa tenang di alam baka. Tumpukan harta di depan Ye Wu Shuang ini dijarah dari istana harta karun keluarga Ye. Sebelumnya, itu hanya kata-katamu sepihak. Tidak ada bukti pasti bahwa sekte iblis darah adalah pembunuh yang memusnahkan keluarga Ye mereka. Tapi sekarang harta keluarga Ye mereka muncul di istana harta karun sekte iblis darah. Tidak diragukan lagi membuktikan sekte iblis darah. Sekarang sekte iblis darah telah dihancurkan, dan dendam besar keluarga Ye mereka telah terbalaskan. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Setelah beberapa saat, kau melihat emosi Ye Wu Shuang sedikit stabil, barulah kau berkata, kau bisa mengambil semua harta ini karena ini memang milik keluarga Ye. Tak kusangka, baru saja kau selesai berbicara. Ye Wu Shuang menggelengkan kepalanya. Leluhur Changsheng, kehancuran sekte iblis darah hari ini adalah hadiah terbaik bagiku. Keluarga Ye sudah tidak ada lagi, benda-benda ini juga tidak ada gunanya bagiku. Leluhur ambil semuanya. Lagi pula, mulai sekarang aku adalah orangnya leluhur. Karena begitu, bagaimana mungkin Wu Shuang membutuhkan harta karun ini? Waktu berlalu, dalam sekejap mata 3 hari berlalu. 2 peristiwa besar tersebar di Tianlan You. Yang pertama adalah kehancuran sekte iblis darah. Sekte iblis darah adalah salah satu dari 5 cabang sekte iblis pada zaman kuno. Dengan bantuan warisan sekte iblis, sekte ini bertahan hingga sekarang dan merupakan kekuatan hegemonik terkenal di Tianlan You. Di dalam sekte tersebut bahkan ada seorang leluhur tingkat Shencang yang menjaga. Akibatnya, dalam 1 hari sekte tersebut hancur. Begitu berita ini keluar, seluruh Tianlan You langsung terkejut. Sekte-sekte yang tak terhitung jumlahnya ingin tahu siapa sebenarnya yang memiliki kekuatan seperti itu. Bahkan kekuatan hegemonik itu juga mengirim orang ke sekte iblis darah untuk mengumpulkan petunjuk. Peristiwa besar kedua berkaitan dengan sekte awan langit. Leluhur sekte awan langit menerima selir. Sepertinya sekaligus menerima 2 selir. Salah satunya adalah putri dari keluarga Ye yang dimusnahkan 3 tahun lalu. Jika aku tidak salah ingat, putri keluarga Ye itu sekarang masih sangat muda, bukan? Leluhur Changsheng itu sudah setua itu, masih menikahi wanita semuda itu. Benar-benar kakek tua makan rumput muda. Saat ini,
Di sebuah kedai teh terpencil di pinggiran kota Tianyan, beberapa orang sedang mengobrol. Pria ini benar-benar tidak bisa melarikan diri dari malapetaka kali ini. Awalnya dia memiliki harapan besar untuk menjadi putri surga yang dibanggakan, tetapi sekarang dia hanya bisa menjadi selir leluhur Changsheng. Seolah-olah mendengarkan percakapan orang-orang ini. Seorang pemuda berpakaian hitam tidak bisa menahan diri untuk membanting meja dengan keras. Tian Er, mengapa hatimu begitu gelisah? Mungkinkah kau merasa kasihan pada pria itu? Merasakan fluktuasi emosi pemuda berpakaian hitam. Sebuah suara wanita yang merdu terdengar. Guru, aku tidak. Benarkah tidak? Suara wanita itu terdengar lagi. Sebagai guru Ye Tian, bagaimana mungkin aku tidak memahaminya? Segala sesuatu tentangnya tertulis di wajahnya. Bagaimana mungkin dia bisa menyembunyikannya dariku? Ye Tian juga tidak melanjutkan berbicara. Dia memang merasa kasihan pada Ye Wushuang saat ini. Tentu saja, selain merasa kasihan, ada juga rasa iri dan cemburu yang mendalam. Sebenarnya, Ye Tian dan Ye Wushuang pernah bertemu sekali. Rambut panjang Ye Wushuang yang hitam legam seperti air terjun, kulitnya yang putih, terukir dalam di hatinya. Saat itu Ye Tian tercengang. Awalnya dia mengira lawannya adalah orang biasa. Saat itu ada juga perampok gunung yang mengganggunya. Ye Tian langsung bertindak dan membunuh kelompok perampok gunung itu. Setelah kejadian itu, barulah dia tahu dari gurunya bahwa lawannya ternyata adalah seorang praktisi tingkat Houtian Puncak. Baru setelah itu dia tahu bahwa dia adalah wanita tercantik nomor 1 di Tianlanyou, Ye Wushuang. Sejak perpisahan itu, wajah dan suaranya Ye Wushuang seolah-olah terukir di hatinya. Sekarang mendengar bahwa putri keluarga Ye akan menikah dengan leluhur sekte awan langit sebagai selir. Hati Ye Tian benar-benar dipenuhi amarah. Ye Wushuang menikahi leluhur panjang umur pasti karena paksaan. Sebelumnya, Tuan Muda Sekte Awan Langit memaksanya untuk membatalkan pertunangan, dan sekarang memaksa Ye Xianzi untuk menikahi leluhur Sekte Awan Langit sebagai selir. Sekte Awan Langit ini benar-benar kotor. Bagaimana kekuatan seperti itu pantas menjadi kekuatan yang benar? Setelah beberapa saat, sosok cantik di benaknya berbicara, Tian Er. Dunia yang kamu lihat sekarang adalah dunia kultivasi yang sebenarnya. Segalanya dihormati oleh yang kuat. Jika kamu tidak memiliki kekuatan, maka kamu bahkan tidak dapat melindungi orang yang kamu cintai. Ye Tian tahu bahwa gurunya mengatakan ini kepadanya agar dia menjadi lebih kuat. Memikirkan hal ini, Ye Tian segera memperkuat pikirannya. Guru, yakinlah. Aku pasti akan berlatih dengan giat dan menjadi seperti leluhur Sekte Awan Langit di masa depan. Leluhur Sekte Awan Langit, ya? Sosok cantik di lautan kesadaran Ye Tian berkata, ketika kamu menjadi orang yang benar-benar kuat, kamu akan tahu bahwa dunia ini sangat besar. Di mata banyak orang, para ahli itu sebenarnya bukan apa-apa. Jangan katakan leluhur Sekte Awan Langit itu, bahkan jika semua kekuatan di seluruh Tianlanyou digabungkan. Di depan orang yang benar-benar kuat, mereka bukan apa-apa. Apakah kamu pikir orang-orang ini kuat? Ya. Tetapi ini bukan fokus yang kamu pedulikan sekarang. Bagaimanapun, dunia luar masih jauh darimu. Mendengar ini, Ye Tian diam-diam mengepalkan tinjunya. Guru, yakinlah, ketika aku menjadi kuat di masa depan, aku pasti akan menemukan cara untuk membentuk kembali tubuh fisikmu. Tepat ketika sosok cantik itu hendak mengatakan sesuatu, para kultivator yang sedang minum teh tidak jauh dari sana bergosip lagi. Aku dengar leluhur panjang umur itu menikahi lebih dari sekadar Nona Ye. Sepertinya ada juga Liu Ruyan dari kota Luye. Bagi orang luar, tetapi bagi Ye Tian, kata-kata yang diucapkan para kultivator ini seperti petir di siang bolong. Bagaimana mungkin? Bukankah Jalang Liu Ruyan menyukai Tuan Muda Sekte Awan Langit, Chen Tianyu? Bagi seorang pria, penghinaan terbesar datang dari seorang wanita. Setelah Liu Ruyan menempel pada Sekte Awan Langit, ditemani oleh Tuan Muda Sekte Awan Langit, dia datang ke keluarga Ye dan dengan paksa membatalkan pertunangan. Tindakan seperti itu tidak hanya membuat keluarga Ye kehilangan muka, tetapi juga membuatnya, Ye Tian, kehilangan muka. Sejak hari pembatalan pertunangan, Ye Tian bersumpah, 30 tahun di timur sungai, 30 tahun di barat sungai, jangan menindas pemuda yang miskin. Dia harus mendapatkan kembali semua yang telah dimakan. Tapi sekarang dia benar-benar bingung. Bagaimana mungkin Liu Ruyan menikahi leluhur Sekte Awan Langit sebagai selir? Bukankah Tuan Muda Sekte Awan Langit sangat menyukainya? Ya Tuhan, apa yang terjadi? Bukankah aku dengar bahwa Liu Ruyan itu suka pada orang kaya dan membenci orang miskin? Dan sangat menyukai Tuan Muda Sekte Awan Langit? Bagaimana mungkin dia menikahi leluhur panjang umur itu? Saat ini, Ye Tian juga punya tebakan di benaknya. Saat berikutnya, mereka menggertakkan gigi, wajah mereka penuh keganasan. Guru, aku tahu, pasti leluhur panjang umur itu menyukai kecantikan Liu Ruyan. Sebelumnya, aku cukup marah. Tapi sekarang aku merasa kasihan pada Tuan Muda Sekte Awan Langit itu, wanita cantik yang selalu dia impikan justru direbut oleh ayah kandungnya. Haha, bisakah hal seperti itu terjadi? Sekte Awan Langit ini benar-benar memakai kedok jalan yang benar. Semua yang mereka lakukan adalah gaya jalan iblis. Saat ini,
Di aula besar Sekte Awan Langit, kau sudah tahu bahwa kau telah menjadi topik pembicaraan di Provinsi Tianlan. Luoyang, bagaimana dunia luar tahu tentang masalah gurumu mengambil istri dan selir? Kau sama sekali tidak menyangka bahwa masalahmu mengambil istri dan selir akan menyebar ke dunia luar dan menjadi fokus seluruh Provinsi Tianlan. Mendengar pertanyaan Chen Changsheng, Bai Luoyang di samping membuka mulut dan menjelaskan, Guru. Masalah ini diumumkan oleh Qin Shidi. Qin Shidi mengatakan bahwa guru mengambil istri dan selir adalah peristiwa paling membahagiakan dalam 100 tahun terakhir Sekte Awan Langit kita. Tidak peduli apapun, kita tidak boleh membuat guru merasa dirugikan. Jadi, Wenyan, kau baru menyadarinya. Ternyata semua ini dilakukan oleh anjing penjilat Qin Jiuxia itu. Tidak heran berita itu bisa menyebar begitu cepat ke seluruh Provinsi Tianlan. Saat ini, kau benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Kultivasi Qin Jiuxia tidak tinggi. Tetapi statusnya di Sekte Awan Langit hanya berada di bawah Bai Luoyang dan dirimu. Alasannya sangat sederhana, karena dia adalah orang kepercayaan Chen Changsheng. Otak Qin Jiuxia ini sangat aktif. Dia pandai menyenangkan para petinggi. Sebagai contoh sederhana, jika Chen Changsheng membawanya keluar bersama. Di jalan, jika Chen Changsheng melirik seorang wanita beberapa kali, kemungkinan besar Qin Jiuxia akan membawa orang untuk menjamin dan mengirim wanita itu ke ranjang Chen Changsheng di malam hari. Menjilat dan menjilat diperankan dengan sangat baik oleh orang ini, tetapi kau sama sekali tidak merasa jijik karena Qin Jiuxia benar-benar setia kepada Sekte Awan Langit. Dalam karya aslinya, putra takdir Yetian menyerang Sekte Awan Langit. Qin Jiuxia juga mengabaikan perbedaan kultivasi dan ingin membela martabat Sekte Awan Langit. Saat ini, melihat bahwa kau ingin mengambil istri dan selir, dengan karakter Qin Jiuxia, untuk menyenangkannya, dia akan memerintahkan Sekte Awan Langit untuk mengurusnya dengan besar-besaran. Bukan tidak mungkin untuk dipahami. Lupakan saja, biarkan saja menyebar jika sudah menyebar. Di masa depan, citra orang yang tidak menghormati orang tua di dunia kultivasi akan terbentuk, kan? Namun, yang menikmati keindahan di pelukan adalah dirimu sendiri. Mengapa harus peduli dengan pemikiran orang-orang biasa itu? Bai Luoyang seolah-olah merasakan pikiranmu dan bertanya. Guru, apakah Anda tidak ingin mengadakan acara besar untuk masalah mengambil istri dan selir? Sebelumnya aku memang tidak memikirkan hal ini, tetapi sekarang tidak masalah. Terlebih lagi, Wu Shuang dan Ruyan bersedia menikah denganku sebagai selir. Ini adalah peristiwa besar dalam hidup mereka, memberikan mereka status juga merupakan hal yang wajar. Karena Tuan Qin sudah mengatur segalanya dengan baik, maka serahkan saja urusan selanjutnya kepadanya. Segera Bai Luoyang pergi. Setelah Bai Luoyang pergi, awalnya kau berencana untuk berkultivasi sebentar, tetapi melihat Liu Ruyan datang di hadapanmu dengan sedikit keluhan, kakak leluhur. Melihatnya, kau tidak bisa menahan rasa ingin tahu dan bertanya, Ruyan, kamu bukankah sedang berkultivasi tertutup? Kenapa sudah keluar? Liu Ruyan tidak menjawab perkataan Chen Changsheng, melainkan langsung bersandar di dadamu, kakak leluhur, apakah kamu akan melakukan sesuatu lagi? Ruyan tadi tidak sengaja melihat wanita abadi malam itu, memang sangat cantik seperti Dewi. Ruyan sangat khawatir. Apakah kakak akan tidak menyayangi Ruyan lagi setelah memiliki wanita abadi malam itu? Melihat ekspresi sedih Liu Ruyan, kamu tertegun. Kemudian kamu mengulurkan tangan dan mencubit pipi kecil Liu Ruyan sambil tersenyum. Ruyan, sepertinya kamu cemburu. Liu Ruyan tidak menjawab, tetapi di dalam hatinya dia memang cemburu. Awalnya mengikuti leluhur. Liu Ruyan memang sedikit tidak rela, tetapi kemudian menyadari bahwa Chen Changsheng sangat baik padanya. Tidak hanya tidak pelit memberinya sumber daya kultivasi yang tak terhitung jumlahnya, tetapi juga menyaksikan bakat leluhur yang tak tertandingi di dunia. Apalagi kenikmatan di malam-malam yang tak terhitung jumlahnya, Liu Ruyan tahu. Dirinya sudah sejak lama, dari jiwa hingga tubuh, semuanya menjadi bentuk leluhur. Ini sangat memalukan. Tetapi menyadari niatnya sendiri, Liu Ruyan tidak akan menyangkalnya. Chen Changsheng memang telah memasuki hatinya dan meninggalkan bekas yang sulit dihapus di dalamnya. Bisa menghabiskan waktu bersama leluhur di Sekte Awan Langit, Liu Ruyan sudah sangat puas. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa dia baru saja menutup diri, dan ternyata ada seseorang yang datang untuk bersaing merebut perhatian. Hatinya sangat gugup dan takut leluhur akan menyukai yang baru dan melupakan yang lama. Orang kuat ada di mana-mana di dunia kultivasi. Demikian pula, tidak sedikit orang yang tidak berperasaan dan tidak setia. Mencintaimu saat statusmu tinggi dan mulia, tidak mencintaimu saat juga bisa langsung menjatuhkanmu ke neraka. Dia sekarang telah menempatkan segalanya pada Chen Changsheng. Jika leluhur langsung meninggalkannya di masa depan, Liu Ruyan pasti tidak akan tahan. Dia tidak bisa menahan pukulan seperti itu. Melihat ekspresi di wajah Liu Ruyan, kamu juga bisa menebak apa yang ada di pikiran gadis ini. Ruyan, aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Di masa depan, jika langit runtuh, aku akan menahannya. Selama kamu melayani Yang Mulia dengan segenap hati, Yang Mulia akan selalu menyayangimu seperti sebelumnya. Mendengar perkataanmu, seluruh tubuh Liu Ruyan tertegun. Dia tidak pernah menyangka bahwa leluhur benar-benar membuat sumpah Dao Agung.
Harus tahu bahwa sumpah Dao Agung tidak bisa diucapkan sembarangan. Jika dilanggar, pasti akan menderita serangan balik Dao Agung. Dengan begitu, jalan bela diri akan hancur. Mata Liu Ruyan dipenuhi dengan kebahagiaan yang sulit disembunyikan. Leluhur benar-benar sangat menyukainya. Kakak leluhur. Tidak tahu apakah karena sudah dikembangkan berkali-kali. Dibandingkan dengan gadis sebelumnya, Liu Ruyan memiliki sedikit pesona wanita dewasa. Sama seperti wanita cantik yang mekar, sangat menawan. Melihat Liu Ruyan bermanja-manja di depannya. Chen Changsheng saat ini juga tidak melanjutkan memikirkan masalah kultivasi, langsung mengangkatnya. Kemudian dia pergi ke tempat tidur, dan tak lama kemudian, riak memenuhi ruangan. Tanpa terasa, malam berlalu, setelah badai cinta. Liu Ruyan kehabisan tenaga dan langsung tertidur. Tak lama kemudian kamu berencana untuk pergi ke sekte untuk melihat-lihat, tetapi tidak menyangka Chen Changsheng baru saja pergi. Dia dihalangi oleh seorang gadis kecil seperti boneka porselen di depan pintu. Kamu adalah leluhur dari sekte awan langit, melihat usiamu, aku kira kamu sudah berumur ratusan tahun, usia yang sudah sangat tua. Kamu masih memaksa gadis-gadis muda untuk menikahimu, kamu benar-benar tidak tahu malu. Aku beritahu. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, segera bebaskan kakak perempuanku. Jika tidak, nona ini hari ini akan. Orang ini adalah adik perempuan Ye Wushuang. Banyak orang di Provinsi Tianlan tahu bahwa Ye Wushuang adalah orang yang selamat dari keluarga Ye. Tetapi tidak ada yang tahu bahwa Ye Wushuang masih memiliki seorang adik perempuan, Ye Xiao Xiao, yang masih hidup. Dia berusia 14 tahun ini, Ye Wushuang telah bepergian ke seluruh dunia untuk membalaskan dendam keluarga Ye. Tapi dia melindungi adik perempuannya dengan sangat baik, sekarang dia akan segera menikah dengan leluhur sekte awan langit sebagai selir. Dengan perlindungan sekte awan langit, keselamatan adik perempuannya pasti akan terjamin. Jadi Ye Wushuang membawa adik perempuannya, Ye Xiao Xiao, bersama-sama. Meskipun Ye Xiao Xiao adalah adik perempuan kandung Ye Wushuang. Tetapi karena masalah konstitusi, dia tidak dapat berkultivasi. Ye Xiao Xiao, seperti orang luar, percaya bahwa saudara perempuannya dipaksa oleh leluhur panjang umur ini, lagi pula saudara perempuannya sangat cantik. Bagaimana dia bisa menyukai orang tua yang buruk? Bukankah dia hanya orang cabul? Memaksa saudara perempuannya untuk menikahinya? Kamu melihat Ye Xiao Xiao seperti ini. Segera tertarik, gadis kecil. Bagaimana jika aku bersikeras untuk tidak melepaskan saudara perempuanmu? Apa yang akan kamu lakukan? Mendengar ini, Ye Xiao Xiao mengulurkan tangan kecilnya, membuat ekspresi galak. Aku tidak hanya akan datang untuk memarahimu setiap hari, tetapi juga menggambar lingkaran untuk mengutukmu. Saat berikutnya, dia seolah menyadari sesuatu, dan berkata dengan ekspresi malu dan marah, "Cih, kamu orang tua, jangan bicara omong kosong di sini. Siapa gadis kecilmu? Nona ini memberitahumu. Selama aku ada di sini, aku pasti tidak akan membiarkan kakakku menikahimu, jangan melamun." Begitu Ye Xiao Xiao selesai berbicara, Ye Wushuang bergegas, "Xiao Xiao, kenapa kamu ada di sini? Kakak, kamu datang tepat waktu. Leluhur sekte awan langit adalah iblis cabul, jangan menikah dengannya. Kita pergi sekarang, jangan khawatir. Selama aku ada, aku tidak akan membiarkan orang lain menindasmu." Katakan saja, Ye Xiao Xiao menarik Ye Wushuang dan hendak pergi. Ye Wushuang tahu karakter adiknya, jadi kata-kata yang dia ucapkan, Ye Wushuang secara alami tidak akan percaya. Kemudian dia berpikir bahwa Ye Xiao Xiao pasti telah membuat banyak pertarungan kekuatan. Ye Wushuang juga tidak bisa menahan senyum pahit. "Kakak leluhur, adik perempuan sedikit nakal, mohon maafkan." Mendengar ini, kamu tersenyum tipis. "Wushuang, ini semua masalah kecil. Sebentar lagi kita akan menjadi satu keluarga. Bagaimanapun, aku tidak akan mempermasalahkan adik ipar masa depan." Ye Wushuang mendengar kata-kata ini. Senyum di wajahnya memerah. "Kakak leluhur, adik perempuan sedikit nakal. Sekarang aku akan membawanya kembali." Melihat kakak seperti ini, Ye Xiao Xiao tidak rela. "Kak, apakah kamu benar-benar ingin menikah dengan orang tua bangka ini? Apakah kamu dicuci otak olehnya?" Tapi Ye Xiao Xiao, yang tidak memiliki kultivasi, bagaimana mungkin bisa melawan Ye Wushuang? Tidak lama kemudian, adik ipar yang cantik dan imut ini dipaksa dibawa pergi oleh Ye Wushuang. Memang tidak banyak orang di seluruh benua Tianlan yang tahu bahwa Ye Wushuang memiliki seorang adik perempuan. Sebenarnya, bagaimana mungkin kamu, yang akrab dengan novel aslinya, tidak tahu? Di mata keluarga Ye, nona muda kedua keluarga Ye ini tidak memiliki bakat kultivasi. Tetapi hanya kamu yang tahu bahwa nona muda kedua keluarga Ye adalah reinkarnasi dari permaisuri Luli dari generasi sebelumnya. Meskipun sekarang tidak memiliki kultivasi, tetapi seiring bertambahnya usia, suatu hari akan terbangun. Dalam novel aslinya, mengapa putra takdir Ye Tian akhirnya mampu menyapu seluruh langit dan menjadi generasi penguasa? Selain jari emasnya, Ye Xiao Xiao, permaisuri yang bereinkarnasi ini, juga merupakan salah satu alasan penting. Dalam novel aslinya,
Ketika Ye Xiaoxiao berusia 18 tahun, dia akan terbangun dan menjadi seorang kultivator. Karena kakaknya, Ye Wushuang, bersama dengan Ye Tian, Ye Xiaoxiao juga berinteraksi dengan Ye Tian. Dalam berkali-kali aksi heroik menyelamatkan wanita cantik, dia mendapatkan rasa sayang dari permaisuri yang bereinkarnasi ini. Tapi sekarang gadis kecil ini, sudah ada di tanganmu, pasti sulit untuk melarikan diri dari telapak tanganmu. Tidak lama kemudian, kamu melupakan masalah ini dan kemudian kembali ke kamar untuk berkultivasi lagi. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Di bawah harapan semua murid Sekte Awan Langit, hari pernikahan agungmu juga tiba. Banyak kekuatan besar juga mengirimkan hadiah ucapan selamat pada saat ini. Orang yang bertanggung jawab mempersiapkan pernikahan leluhur. Qin Jiuxia hampir tersenyum lebar. Leluhur mengadakan pernikahan, hadiah yang terkumpul dijumlahkan. Sudah 1/10 dari paviliun harta karun Sekte Awan Langit, Meong. Seharusnya aku menyuruh leluhur untuk menikah lebih banyak lagi. Memikirkan hal ini, Qin Jiuxia juga memutuskan. Kedepannya, merekrut murid tidak harus selalu berdasarkan bakat. Jika ada wanita dengan penampilan yang sangat cantik, bisa juga dipertimbangkan. Siapa tahu jika leluhur menyukainya. Kamu tidak tahu karena pernikahanmu itu hilang. Sejak saat itu, standar perekrutan murid Sekte Awan Langit berubah. Saat ini, kamu berdiri di aula utama. Menerima tamu yang datang memberi selamat. Sementara itu, di kamar mewah, Liu Ruyan yang mengenakan gaun merah duduk di tepi tempat tidur. Ruyan, katakan pada ibu, apakah kamu benar-benar dipaksa oleh leluhur panjang umur itu? Mendengar itu, dia sedikit mengernyit. Ibu, jangan dengarkan omongan orang luar. Itu semua hanya rumor. Leluhur kakak sangat baik pada Ruyan. Ruyan juga bersedia menikah dengannya. Seperti kata pepatah, ibu paling tahu putrinya. Li Yunxia membesarkan Liu Ruyan sendiri. Dari ekspresi putrinya, dia bisa melihat. Putrinya tidak berbohong. Ini langsung membuat ekspresi Li Yunxia menjadi aneh. Hanya karena dia terlalu mengenal putrinya. Jadi dia tidak pernah menyangka putrinya akan jatuh cinta pada leluhur panjang umur itu. Leluhur Sekte Awan Langit ini benar-benar punya cara. Dia bahkan melatih putrinya menjadi seperti ini. Sudahlah, toh sekarang sudah menjadi kenyataan. Hanya berharap leluhur panjang umur itu benar-benar memperlakukan putrinya dengan baik. Memikirkan hal ini, Li Yunxia juga tidak melanjutkan perkataannya. Lagi pula, Sekte Awan Langit juga berjanji pada keluarga Liu bahwa mereka bisa masuk ke Sekte Awan Langit. Janji seperti ini bahkan tidak bisa ditolak oleh Li Yunxia. Tak lama kemudian, pernikahan secara resmi dimulai. Seluruh Sekte Awan Langit dipenuhi dengan suasana meriah. Bai Luo yang datang ke sisi Chen Changsheng. Berbisik, Guru, hari ini adalah hari pernikahan agung Anda. Apakah Anda ingin membawa Tian Yu juga untuk minum segelas anggur kebahagiaan? Namun, kamu sama sekali tidak ingin melihat anak durhaka ini. Lagi pula, dia adalah putra dari tubuh sebelumnya, bukan putramu. Tidak membunuhnya secara langsung saja sudah cukup baik. Memikirkan hal ini, kamu langsung berkata, tidak perlu. Biarkan dia terus berlatih dengan baik di gunung belakang. Adapun anggur kebahagiaan, atur saja seseorang untuk mengirimkannya kepadanya. Bai Luoyang mengangguk mendengar itu. Kemudian dia mundur. Saat ini, di wilayah gunung belakang, pemimpin sekte. Aku mohon padamu, cepat bujuk ayahku untuk membebaskanku. Mulai sekarang, aku pasti akan tinggal di dalam Sekte Awan Langit dan berlatih dengan baik, tidak lagi membuat masalah di luar. Chen Tianyu sudah berada di gunung belakang selama sebulan, tanpa pelayan. Tianyu bertanya-tanya apakah dia harus membiarkanmu turun gunung atau tidak. Pagi ini aku sudah bertanya pada Shizun. Mendengar ini, Chen Tianyu sangat bersemangat. Apakah ayah bersedia membiarkanku turun gunung? Tidak. Maksud Shizun adalah memintamu untuk berlatih lebih keras lagi, sampai kamu menerobos ke ranah Kaikyo. Baru kamu boleh turun gunung. Kemudian Bai Luoyang mengatur seorang pelayan untuk membawakan seporsi nasi dan arak. Meletakkannya di depan Chen Tianyu. Ini arak pernikahan yang dikirim dari sekte. Chen Tianyu tertegun dan tanpa sadar bertanya. Apakah ada acara bahagia di sekte hari ini? Benar, hari ini adalah hari bahagia ayahmu menikah. Mendengar ini, Chen Tianyu terkejut. Apa? Ayahku akan menikah? Siapa? Kamu seharusnya mengenalnya. Dia adalah wanita tercantik di Tianlanzhou, Ye Wushuang. Mendengar ini, Chen Tianyu langsung tertegun di tempat. Sejak kecil dia menyukai kecantikan. Pada dasarnya dia pernah mendengar tentang wanita cantik di Tianlanzhou. Nona Ye dari keluarga Ye Wushuang, murni dan anggun, adalah kecantikan tiada tara di dunia. Chen Tianyu tentu saja tahu. Dan sebelumnya ketika dia pergi keluar untuk berlatih, dia juga pernah bertemu Ye Wushuang sekali. Tetapi saat itu dia memiliki hal mendesak yang harus diselesaikan. Jadi dia tidak sempat berkenalan dengannya. Chen Tianyu berpikir untuk mengejarnya di masa depan, tetapi sebelum dia sempat melakukannya, Ye Wushuang sebenarnya menjadi ibu tirinya. Wanita yang disukainya, ternyata direbut oleh ayahnya sendiri. Setelah melihat waktu, Bai Luo yang bersiap untuk pergi.
Tetapi sebelum pergi, dia menambahkan, Shizun menikah kali ini. Bukan hanya Nona Ye dari keluarga Ye seorang diri, Ruyan juga akan menikah dengan Shizun bersama. Ruyan? Liu Ruyan? Chen Tianyu seolah memikirkan sesuatu, ekspresinya langsung berubah jelek. Bagaimana mungkin Shimei Ruyan menikah dengan ayahnya? Apa yang sebenarnya terjadi? Seketika Chen Tianyu tidak bisa duduk diam. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menembus formasi, tetapi semua ini sia-sia. Pernikahan selesai, malam tiba. Sekte Awan Langit secara bertahap kembali tenang dari perayaan siang hari. Dia dan Liu Ruyan bisa dianggap sebagai suami istri tua. Pernikahan ini hanyalah sebuah formalitas, jadi saat dia bertepuk tangan dengannya, membuatnya benar-benar tak berdaya. Kemudian kau berjalan menuju kamar Ye Wushuang. Di dalam kamar, Ye Wushuang duduk dengan tenang di tepi tempat tidur. Tak lama kemudian, kau mendorong pintu dan masuk. Melihat wanita cantik tiada tara yang mengenakan gaun pengantin merah, Wushuang, mulai sekarang. Kamu adalah milikku. Mulai sekarang. Wushuang pasti akan melakukan yang terbaik. Mengatakan ini, pipi cantik Ye Wushuang langsung memerah. Masih memanggil kakak leluhur, suami, tahukah kau bahwa Ye Wushuang bersedia menikah denganmu? Dengan pikiran untuk membalas budi, tetapi menurutmu, alasan apa yang membuat seseorang bersedia menikahimu tidaklah penting. Dengan memaksakan diri dengan durasi dan waktu, masih khawatir tidak bisa menaklukkan hatinya, segera kamu langsung menghentikan kegembiraan Ye Wushuang. Tidak lama kemudian, erangan terdengar dari tempat tidur, begitu saja. Semalam berlalu, Ye Wushuang memang pantas menjadi wanita tercantik di Tianlanzhou. Tubuhnya yang terasa tanpa tulang benar-benar meresap ke dalam sumsum tulang. Kemarin, selain menjadikan Ye Wushuang sepenuhnya milikmu, kamu juga secara tidak sengaja menemukan tempat yang sangat sensitif di tubuh gadis itu. Lubang kecil, selama kamu menggenggamnya, lawannya akan lemas tak berdaya. Ditambah dengan sosoknya yang indah, dia benar-benar seperti mesin pemeras jus. Saat ini di benakmu terdengar suara sistem. Ding, selamat kepada tuan rumah, telah menikahi istri dan selir. Mendapatkan satu buah pil pembersih sumsum. Segera di benakmu, muncul efek pil pembersih sumsum. Pil pembersih sumsum dapat memurnikan sumsum peminumnya sekali, meningkatkan fondasi peminumnya. Namun tidak efektif untuk pembudidaya tingkat surga atau lebih tinggi. Kemudian kamu memberi Ye Wushuang sebuah pil. Liu Ruyan dan Ye Wushuang akhirnya menyerap efek obat dari pil pembersih sumsum. Detik berikutnya di wajah mereka terlihat ekspresi gembira, merasa kecepatan mereka menyerap energi spiritual, meningkat beberapa kali lipat dari sebelumnya. Kedua wanita itu menatap Chen Changsheng dengan wajah penuh terima kasih. Bahkan Liu Ruyan pun senang. Melompat-lompat kegirangan, ingin menggantungkan dirinya pada tubuh Chen Changsheng. Sementara Ye Wushuang memiliki kepribadian yang dingin, di permukaan tidak seekspresif Liu Ruyan, tetapi di sepasang matanya juga penuh dengan kasih sayang dan kelembutan. Kakak Changsheng, Liu Ruyan langsung masuk ke dalam pelukanmu dan bermanja-manja. Tapi saat berikutnya, kamu terbatu pelan dan berkata, Ruyan, Wushuang, semua kotoran di tubuh kalian telah dikeluarkan. Sekarang pergilah membersihkan diri. Begitu kata-kata ini keluar, kedua wanita itu baru menyadari. Merasakan seluruh tubuh mereka lengket dan merasa sedikit malu. Wajah cantik Liu Ruyan memerah. Dengan tergesa-gesa berkata, Kakak Changsheng, aku akan segera pergi membersihkan diri. Setelah kedua wanita itu pergi, kamu memanggil Bai Luoyang, dan juga memberinya hadiah pil yang sama. Melalui percobaan, kamu juga menilai efek dari pil pembersih sumsum ini. Dapat langsung meningkatkan fondasi satu tingkat. Kedua wanita ini untuk berterima kasih padamu, juga melayanimu dengan baik sekali di malam hari. Setelah memuaskan kedua wanita itu, kamu kembali mulai berkultivasi. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, beberapa bulan telah berlalu. Saat ini, di puncak Wenjian tempat Chen Changsheng berada. Tiba-tiba awan hitam bergejolak. Meskipun ada formasi besar yang mengisolasi, aura mengerikan yang datang dari langit masih membuat murid sekte awan langit sulit bernapas. Bai Luoyang merasakan aura mengerikan ini. Sepasang mata indahnya melihat ke arah puncak Wenjian. Apakah guru akan menerobos? Detik berikutnya, Bai Luoyang melambaikan lengan bajunya, formasi pelindung sekte langsung diaktifkan. Menyelimuti seluruh sekte awan langit. Melakukan hal ini, pertama untuk melindungi keamanan sekte, dan kedua untuk menyembunyikan berita bahwa guru akan melewati kesengsaraan petir. Bagaimanapun, seluruh provinsi Tianlan, tidak peduli kekuatan manapun, tidak ingin melihat sekte awan langit melahirkan seorang ahli alam Zifu. Di sisi lain, di atas puncak Wenjian, awan hitam pekat menyelimuti, samar-samar ada kilatan petir. Satu demi satu petir menembus langit dan bumi, mengandung aura kehancuran. Langsung menuju Chen Changsheng. Setiap sambaran petir menghantam jiwa primordialmu. Menempa jiwa primordialmu. Proses ini membuatmu sangat menderita. Begitu saja, 2 hari berlalu.
Kamu tidak tahu berapa banyak kesengsaraan petir yang telah kamu alami. Jiwa primordial di dalam tubuh akhirnya mengalami perubahan. Segera, seberkas cahaya putih muncul dan masuk ke dalam tubuhmu. Jiwa primordial di dalam tubuh mulai bertransformasi. Ketika jejak terakhir jiwa primordial di dalam tubuh benar-benar bertransformasi, kamu juga membuka mata pada saat ini. Alam Zifu. Dengan lambaian tangan, aura mengerikan terkumpul. Kemudian, kamu dengan santai mengeluarkan telapak tangan. Sebuah gunung di kejauhan runtuh dengan dahsyat. Kamu benar-benar yakin bahwa jika sekarang bertemu dengan ahli puncak alam Shenzang, kamu bisa dengan mudah menekan dan membunuh mereka. Dengan kultivasimu saat ini, mungkin kamu sudah menjadi orang nomor 1 di Provinsi Tianlan. Segera, dengan kilatan tubuh, kamu tiba di aula utama. Liu Ruyan dan Ye Wushuang melihatmu kembali dan segera menyambutmu. Selamat atas terobosan Chang Shengge. Bakat Chang Shengge tiada tara, pantas disebut orang nomor 1 di Provinsi Tianlan. Provinsi Tianlan sudah lebih dari 10.000 tahun tidak memiliki ahli alam Zifu. Tetapi kamu benar-benar menerobos ke alam seperti itu. Bagaimana mungkin kedua wanita itu tidak senang? Segera, Bai Luoyang juga datang. Puncak pedang tanya. Selamat kepada Yang Mulia atas terobosan ke alam Zifu. Dengan Yang Mulia yang menjaga, sekte awan langit kita pasti akan terkenal sepanjang masa, menjadi kekuatan nomor 1 di negara Tianlan. Bai Luoyang tersenyum dan memberi selamat. Baiklah, Yang Chen Changsheng tersenyum dan melambaikan tangannya, tidak perlu basa-basi lagi. Melihat penampilanmu, selama mempertahankan retret, kamu juga meningkat banyak. Setelah meminum pil pembersih sumsum, bakat tulang Bai Luoyang meningkat dari tingkat surga menjadi tingkat suci. Kecepatan kultivasi meningkat beberapa kali lipat, dan memang ada terobosan dalam beberapa bulan singkat. Yang Mulia, Yang telah menembus ke alam bukaan 9 tingkat. Menurut kecepatan kultivasi saat ini, diperkirakan dalam 2 atau 3 tahun, dia akan mampu menembus ke alam penyimpanan dewa. Bai Luoyang berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, senyum muncul di wajahmu. Kalau begitu, sekte awan langit kita akan segera memiliki seorang ahli alam penyimpanan dewa yang menjaga. Tepat pada saat ini, seorang murid bergegas masuk, melapor kepada pemimpin sekte, kami menerima kabar. Wakil pemimpin sekte Qishan, lampu jiwa Luo Yu Dao rusak. Mendengar ini, kau sedikit mengernyit, apakah bocah Luo Yu itu jatuh? Murid itu mengangguk. Rumor di luar mengatakan bahwa kemungkinan besar, kekuatan misterius yang menghancurkan sekte iblis darah melakukan tindakan terhadap Luo Yu Dao di negara Tianlan, kekuatan sekte Qishan. Di antara jalan yang benar dapat berada di peringkat kedua, hanya kalah dari sekte Dewa Laut nomor 1. Sekte Qishan memiliki banyak ahli internal. Dengan 3 ahli alam penyimpanan dewa yang menjaga, dan pemimpin sekte Qishan saat ini, Zifeng Dao dan wakil pemimpin sekte Luo Yu, adalah ahli setengah langkah alam penyimpanan dewa, hanya setengah langkah lagi dari alam penyimpanan dewa. Harus dikatakan, sekte Qishan ini sangat kuat, tetapi kau tahu ini hanyalah kekuatan permukaan sekte Qishan. Di dalam sekte Qishan, ada juga leluhur tua yang sedang dalam retret kematian, kultivasinya bahkan telah mencapai tingkat ke-7 alam penyimpanan dewa. Orang ini adalah fondasi sebenarnya dari sekte Qishan, tetapi sekarang kau telah menembus ke alam Zifu, apalagi sekte Qishan. Bahkan jika bergabung dengan sekte Dewa Laut nomor 1, kau dapat dengan mudah menghancurkannya, tentu saja dengan syarat. Sekte Dewa Laut tidak melepaskan iblis yang berada di kedalaman tanah. Luo Yu Dao jatuh. Apa reaksi sekte Qishan? Chen Changsheng menatap murid itu dan bertanya, melapor kepada leluhur tua. Setelah mengetahui bahwa Luo Yu Dao jatuh, seluruh sekte Qishan sangat marah dan telah menyebarkan berita. Pasti akan menemukan dalang di balik semua ini dan membalas dendam. Murid itu menjawab, baik, saya mengerti. Kalian tidak perlu terlalu memperhatikan kematian Luo Yu Dao Ren. Tinggallah di sekte dan terus berlatih. Serahkan sisanya padaku. Hua Luo, kamu segera pergi. Pada saat yang sama, di pinggiran dinasti Beili, seorang wanita yang mengenakan gaun merah panjang sedang dikejar oleh beberapa kultivator dan melarikan diri dengan panik. Qin Honglin, serahkan benda itu. Aku akan membuat kematianmu tidak menyakitkan. Jika tidak, aku akan mencabik-cabikmu menjadi 5 bagian dan memenjarakan jiwa Yuanmu, membuatmu tidak bisa bereinkarnasi selamanya. Namun, tidak ada rasa takut sedikit pun di mata gadis itu. Paman Guru Sui, meskipun kamu dan Honglin bukan dari sekte yang sama, tetapi kita semua adalah orang-orang dari jalur iblis. Apakah kamu benar-benar ingin menghabisi kami? Mata gadis itu merah padam. Terlihat sangat aneh, dan pada saat yang sama memancarkan aura menawan dari seluruh tubuhnya. Beberapa alam bawaan. Para kultivator berhenti sejenak, menatap sosok cantik di depan mereka dengan sedikit terpesona. Melihat adegan ini disebut. Pria bernama Paman Guru Sui itu mendengus dingin dan langsung mematahkan teknik pesona Qin Honglin. Trik kecil. Kamu berani pamer di hadapanku? Santa Honglin, cepat serahkan barang-barangnya. Agar tidak menderita siksaan daging dan darah. Qin Honglin tanpa sadar mundur 2 langkah,
Lalu suara seperti burung bulbul muncul. Tempat ini tidak jauh dari sekte Baihua kami. Saya sudah mengirim pesan kepada guru. Jika Paman Guru Sue terus mengejar Honglin, apakah kamu tidak khawatir tidak bisa pergi nanti? Begitu kata-kata ini keluar, Paman Guru Sue itu mendengus dingin dan berkata, karena aku berani mengejar Santa, maka aku secara alami telah membuat rencana yang matang. Mungkinkah Santa tidak menyadarinya? Tempat kita berada telah diisolasi secara positif dan negatif. Transmisi suara yang kamu andalkan mungkin tidak dapat dilakukan. Berbicara tentang ini, pria parubaya itu terus mencibir. Senyum di wajah Qin Honglin membeku. Apakah orang-orang ini sudah menyadari keberadaan Ye Tian? Aku tidak tahu apakah dia bisa membawa berita di sini kembali ke sekte Baihua. Meskipun hati Qin Honglin penuh dengan kecemasan. Tetapi di permukaan dia tetap tenang, dan ada sedikit pesona dalam ekspresinya. Paman Guru Sue, apakah kamu benar-benar tidak berencana untuk melepaskan Honglin? Sejak kecil saya mengagumi Paman Guru Sue. Honglin masih berpikir bahwa di masa depan dia akan memiliki kesempatan untuk melayani Paman Guru Sue dengan baik. Melihat mata Qin Honglin yang seperti air, pria parubaya itu berhenti sejenak. Meskipun semua orang adalah musuh sekarang. Tetapi dia harus mengakui bahwa Santa dari sekte Baihua ini memang sangat cantik, dan memancarkan aura menawan dari seluruh tubuhnya. Pria parubaya itu tidak bisa tidak berpikir, apakah dia harus membawanya kembali untuk menjadi miliknya secara eksklusif? Tetapi begitu ide ini muncul, dia mengesampingkannya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia benar-benar telah dipengaruhi oleh teknik pesona pihak lain. Dikabarkan, Santa perguruan 100 bunga, Qin Honglin, tidak hanya memiliki paras yang mempesona, tetapi juga bakat kultivasi yang tiada tara. Di usia yang masih muda, dia telah menguasai teknik bulan terang bunga darah mutlak dari perguruan 100 bunga hingga tingkat kesempurnaan. Dia jelas satu tingkat kultivasi lebih tinggi dari Qin Honglin. Namun, dia hampir tertipu juga. Jika diberi waktu untuk berkembang, dia mungkin benar-benar menjadi lawan yang tangguh. Memikirkan hal ini, pria parubaya, Chen Sheng, berkata, semua serang bersama, bunuh dia untukku. Melihat ini, Qin Honglin hanya bisa menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan. Sayangnya, kultivasi lawannya lebih tinggi darinya, dan ada begitu banyak orang yang mengepung dan menyerangnya. Dengan cepat, Qin Honglin mulai kewalahan. Apakah bocah itu dapat diandalkan atau tidak, jika dia tidak datang membantu lagi? Kakak perempuan akan berada dalam bahaya. Di bawah serangan pria parubaya, kekuatan spiritual di dalam tubuh Qin Honglin akan segera habis. Pada saat yang sama, sebuah tengkorak yang terbuat dari energi kebencian muncul dari udara tipis, tiba-tiba menggigit Qin Honglin. Saat dia hendak terkena, mata Qin Honglin juga memancarkan sedikit keputusasaan. Mungkinkah dia akan gugur di sini hari ini? Hahaha, Santa roh tersembunyi, mati di bawah teknik rahasia pelayan rohku. Ini juga kehormatanmu. Jangan khawatir, aku akan segera mengirim murid-murid lembah 100 bungamu untuk menemanimu. Pria parubaya itu tertawa histeris. Tetapi pada saat ini, perubahan tiba-tiba terjadi. Sebuah suara halus tiba-tiba muncul. Santa perguruan 100 bunga memiliki paras yang cantik dan bakat yang luar biasa. Sayang sekali jika dia gugur begitu saja. Setelah kata-kata itu diucapkan, seberkas cahaya tiba-tiba muncul, langsung menembus tengkorak yang menakutkan itu. Teknik pria parubaya itu hancur. Seteguk darah menyembur keluar, dan tubuhnya juga terbang mundur. Pria parubaya yang terluka parah, Chen Sheng, berkata, siapa Anda sebenarnya? Beraninya Anda ikut campur dalam urusan besar sekte jiwa jahat kami? Sekte jiwa jahat? Apakah Anda berencana menggunakan sekte jiwa jahat untuk mengancamku, Chen Changsheng? Detik berikutnya, pria parubaya itu seolah memikirkan sesuatu, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Anda adalah leluhur Chen Changsheng dari perguruan awan langit? Segera, mata pria parubaya itu menunjukkan ekspresi ketakutan. Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Tempat ini berjarak puluhan ribu mil dari perguruan awan langit. Bagaimana Anda bisa berada di sini? Anda tidak mempedulikan pertanyaan lawan, hanya mengulurkan tangan dengan santai. Dalam sekejap, sekeliling mengandung aura pembunuh yang menakutkan. Melihat ini, pria parubaya itu segera ingin melarikan diri. Namun, seorang kultivator alam pembukaan kecil. Bagaimana bisa melarikan diri dari hadapanmu? Setelah berurusan dengan orang-orang sekte jiwa jahat, kamu mulai dengan hati-hati mengamati Qin Honglin. Tidak heran dia adalah karakter peringkat kedua di daftar 100 bunga Tian Lanyou. Dia tidak hanya memiliki paras yang cantik, tetapi juga tulang yang menawan. Kemudian, kamu perlahan menarik kembali pandanganmu dan berkata dengan acuh tak acuh, serahkan barang itu. Setelah mendengar ini, Qin Honglin tidak bisa menahan diri untuk sesaat, lalu tanpa sadar bertanya, leluhur Changsheng? Kau ingin aku menyerahkan apa? Tentu saja, menyerahkan apa yang kalian dari sekte 100 bunga dapatkan dari sekte Qinshan. Mendengar ini, raut wajah Qin Honglin tiba-tiba berubah. Dia tidak tahu leluhur Changsheng ini. Bagaimana tahu mereka mendapatkan sesuatu dari sekte Qinshan? Mungkinkah ada mata-mata dari sekte awan langit di sekte Qinshan?
Tetapi harta karun itu sangat penting bagi sekte 100 bunga mereka. Bagaimanapun, Qin Honglin tidak bisa menyerahkannya. Leluhur Changsheng, aku tidak mendapatkan apapun dari sekte Qinshan. Namun, kata-kata Qin Honglin belum selesai. Langsung disela olehmu. Aku datang ke sini hari ini pasti karena ada informasi yang akurat. Mendengar ini, Qin Honglin tidak ragu lagi, menyerahkan sebuah kunci, dan bersiap untuk pergi. Tetapi detik berikutnya, dia melihat, kunci yang mereka perebutkan mati-matian dengan sekte jiwa jahat dihancurkan langsung olehmu. Kunci ini palsu. Mendengar ini, alis Qin Honglin yang cantik tiba-tiba berkerut. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia tahu kunci ini palsu? Tepat ketika Qin Honglin meragukan hidupnya, tiba-tiba aroma harum menyerang. Detik berikutnya, seorang wanita dengan wajah yang sangat cantik muncul. Senior Changsheng membantu, murid kecilku sangat berterima kasih. Hanya saja, mengapa sekarang tiba-tiba mempersulitnya lagi? Mungkinkah senior menyukai kecantikannya? Jika demikian, maka senior sebaiknya menjadi tamu di markas sekte 100 bunga kami. Aku juga bisa meminta muridku untuk melayanimu dengan baik. Melihat orang yang datang, Qin Honglin terkejut dan senang. Guru. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Qin Honglin tidak lagi takut dan langsung berjalan menuju gurunya. Pada saat yang sama, seorang pemuda berpakaian hitam juga keluar dari kerumunan. Tidak mengecewakan Nona, berhasil menyerahkan barang yang dipercayakan Nona kepada sekte 100 bunga. Benar-benar harus berterima kasih kepada Tuan Muda Ye Tian. Hari ini sekte 100 bunga berutang budi kepada Tuan Muda. Jika ada kesempatan di masa depan, aku pasti akan membalas budi Tuan Muda. Qin Honglin tidak hanya memiliki penampilan yang sangat cantik, tetapi juga memancarkan aura yang mempesona semua makhluk hidup, membuat banyak pria terpesona. Ye Tian melihat wanita yang begitu cantik. Berterima kasih padanya, hatinya sangat gembira. Nona Qin pernah menyelamatkanku. Jadi, aku melakukan sedikit hal untuk Nona, itu tidak berarti apa-apa. Ye Tian melambaikan tangannya. Kemudian, Hua Menging di samping tersenyum menggoda. Honglin, tunggu sampai kembali ke sekte 100 bunga. Kau layani dengan baik Tuan Muda Ye Tian ini. Sekarang senior Changsheng dari sekte Awan Langit ada di sini, cepat berterima kasih dengan baik. Mendengar kata-kata ini, pupil mata Ye Tian tiba-tiba menyusut. Bagaimana mungkin? Ini adalah leluhur panjang umur dari sekte Awan Langit. Di kedalaman matanya, terlihat sedikit kecemburuan dan kebencian. Baginya, ini adalah pertama kalinya dia melihat leluhur panjang umur dari sekte Awan Langit. Kemudian, Ye Tian benar-benar mengingat penampilan leluhur panjang umur ini dalam hatinya. Setelah ditolak pernikahannya, Ye Tian sudah bersumpah dalam hatinya bahwa cepat atau lambat dia akan menyerbu sekte Awan Langit. Terhadap pihak lain dan wanita Jalang Liu Ruyan itu, seolah merasakan perubahan suasana hati Ye Tian. Sosok samar di benaknya buru-buru mengirimkan suara, Tian Er. Cepat kendalikan emosimu, jangan sampai leluhur panjang umur itu menyadarinya. Guru juga tahu dendamu dengan sekte Awan Langit. Tetapi sebelum kamu menjadi kuat, Guru masih berharap kamu menyembunyikan dirimu dengan baik. Di sisi lain, Qin Hongling mendengar gurunya berkata untuk berterima kasih kepada leluhur panjang umur, dan tersenyum genit. Guru, sebelum Anda datang, saya sudah berterima kasih kepada leluhur panjang umur dengan baik. Anda melihat bahwa guru dan murid yang memperlakukan Anda seperti orang bodoh tidak marah, melainkan dari cincin dimensi. Pemimpin sekte bunga, jika kalian ingin kembali seperti ini, saya juga tidak akan menghalangi. Hanya saja benda ini mungkin akan dilewatkan oleh pemimpin sekte bunga. Melihat benda di tangan Anda. Senyum genit di wajah Hua Menging tiba-tiba menyusut. Senior Changsheng. Bagaimana benda ini bisa ada di tangan Anda? Anda tidak berbicara, melainkan mengambil kembali benda itu. Langsung memilih untuk berbalik dan pergi. Tetapi saat berikutnya, Hua Menging berkelebat. Dan langsung menghalangi jalan Anda. Senior Changsheng, bisakah Anda memberikan benda ini kepada sekte 100 bunga kami? Sebutkan saja syaratnya. Anda meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh. Aku tidak suka berurusan dengan orang-orang dari jalan iblis. Mendengar ini, Hua Menging langsung terpana di tempat. Namun, detik berikutnya, dia menunjukkan senyum genit di wajahnya. Senior Changsheng, mohon redam amarah Anda. Jarang sekali Anda datang ke wilayah sekte 100 bunga kami. Kami tentu saja harus melakukan yang terbaik sebagai tuan rumah. Namun, Anda sama sekali tidak menghiraukannya dan perlahan berjalan maju. Seolah-olah bersiap untuk pergi dari sini. Melihat ini, ekspresi Hua Menging langsung runtuh, lalu dengan tatapan mata. Para ahli dari sekte 100 bunga langsung menghalangi jalan Anda. Apa? Apakah kalian dari sekte 100 bunga bersiap untuk menyerangku? Setelah mengatakan itu, Anda langsung menyerang tanpa menunggu reaksi Hua Menging. Sebuah energi pedang melintas. Aura mengerikan merobek langit. Saat ini, wajah Hua Menging yang duduk lemas di tanah dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Kamu sama sekali bukan alam penyembunyian dewa tingkat 1. Formasi yang baru saja mereka bentuk adalah formasi terkuat dari sekte Baihua. Begitu terperangkap di dalamnya,
Bahkan seorang ahli alam penyembunyian dewa tahap awal akan sangat terpengaruh. Tak disangka kamu dengan mudah menghancurkannya. Leluhur panjang umur ini menyembunyikannya terlalu dalam. Benua Tianan sudah bertahun-tahun tidak mengalami kekacauan. Namun mereka masih tahu detail kekuatan besar manapun, leluhur panjang umur ini jelas. Bukan alam penyembunyian dewa tingkat 1, melihat ekspresi Hua Menging, kamu tidak mengakui atau menyangkalnya. Kamu datang ke sini bukan hanya untuk menunjukkan kekuatan kepada Hua Menging. Lalu kamu tersenyum tipis. Pemimpin sekte Hua, apakah kamu masih ingin merebut barang-barangku? Hua Menging tidak berani lagi terus memprovokasi. Mau tak mau berkata, leluhur panjang umur, pelayan ini tidak tahu ketinggian langit dan bumi. Mohon leluhur melepaskan kami, sekte Bai Hua kami bersedia mempersembahkan sepertiga dari kekayaan. Kemudian kamu datang di depan Hua Menging, mengangkat dagu lawan dengan jari. Baiklah. Aku datang ke sini dari jarak yang sangat jauh, sebenarnya ingin melakukan transaksi dengan pemimpin sekte Hua. Mendengar ini, Hua Menging menarik napas dalam-dalam. Wajah cantiknya yang menawan, juga mereda pada saat ini, leluhur panjang umur bersedia melakukan transaksi dengan kami? Ini adalah kehormatan sekte Bai Hua kami, hanya saja saya tidak tahu, transaksi apa yang ingin Anda lakukan dengan saya? Kamu melihat sekeliling, lalu berkata, bagaimana kalau kita pergi ke sekte Bai Hua untuk mengobrol detail? Begitulah. Sekelompok orang pergi menuju sekte Bai Hua, hanya saja sebelum pergi, kamu sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu. Tiba-tiba berhenti, dan melihat ke arah Ye Tian berkata, kamu adalah tuan muda Ye Tian yang legendaris itu? Ye Tian melihatmu berinisiatif berbicara dengannya, tidak bisa menahan diri untuk ragu. Bagaimana mungkin leluhur panjang umur ini pernah mendengar tentangnya? Karena memiliki dendam dengan sekte Yuntian, jadi saat ini hati Ye Tian sangat tegang. Hanya berharap jangan sampai pihak lain melihat celahnya. Memikirkan ini, Ye Tian dengan murah hati langsung mengakui, melapor kepada leluhur panjang umur. Junior ini adalah Ye Tian. Apakah leluhur juga pernah mendengar nama Junior? Ye Tian selesai berbicara. Tiba-tiba sebuah tangan besar turun dari langit, Ye Tian belum sempat bereaksi, langsung dihancurkan menjadi kabut darah. Melihat ini, Hua Menging langsung tercengang, leluhur panjang umur, apa ini? Anak kecil bernama Ye Tian ini, pernah berselisih dengan murid sekte Yuntian di luar, lalu berbicara omong kosong di luar. Memfitnah reputasiku. Mendengar kamu mengatakan ini, Hua Menging mengangguk, dan tidak peduli. Meskipun tuan muda Ye Tian ini telah membantu sekte Bai Hua mereka, melakukan beberapa hal, tetapi terus terang tidak ada hubungan yang besar. Selain itu, lawannya baru alam Hou Tian, mati ya sudah mati, kemudian di bawah pimpinan Hua Menging. Langsung menuju sekte 100 bunga. Begitu memasuki gerbang sekte 100 bunga, Anda menyadari bahwa tempat ini penuh dengan wanita cantik seperti bunga. Tidak salah jika dikatakan ini adalah surga bagi pria. Kemudian Anda tiba di kamar mewah, Hua Menging segera memanggil beberapa murid cantik seperti bunga untuk melayaninya. Leluhur panjang umur, Anda istirahat dulu. Pelayan ini akan berganti pakaian dengan Hong Lin sebelum kembali. Anda mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Kemudian Hua Menging dan Qin Hong Lin pergi dari sini. Setelah menunggu sekitar setengah dupa di sini, Hua Menging dan Qin Hong Lin akhirnya kembali. Melihat kedua wanita itu selesai berdandan, Anda tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa terpesona. Dibandingkan dengan pemimpin sekte bunga dan Qin Hong Lin ini, murid wanita lain dari sekte 100 bunga benar-benar biasa saja. Saat ini, Hua Menging mengenakan gaun putih panjang, kulitnya yang putih dan halus memerah, dan sepasang kaki panjang yang ramping terpapar di udara. Memancarkan aura yang menawan. Dibandingkan dengan Hua Menging, Qin Hong Lin, Santa dari sekte 100 bunga, juga tidak kalah. Dia mengenakan gaun merah panjang. Kaki panjang di bawah gaun itu semakin samar-samar terlihat. Yang terpenting adalah ada sedikit rasa malu di wajahnya yang sangat cantik. Membuat orang tidak bisa menahan diri untuk ingin menciumnya. Kemudian Hua Menging melambaikan tangannya, dan segera beberapa murid itu diusir dari kamar. Qin Hong Lin tersenyum manis dan datang ke sisi Anda untuk menuangkan teh. Bahkan tanpa sengaja melepaskan teknik pesona, setiap senyum dan gerakannya memikat jiwa. Hua Menging tersenyum manis dan berkata, saya mendengar bahwa leluhur panjang umur baru-baru ini menikahi 2 selir, salah satunya adalah Nona Ye dari Tianlan Zhou kita. Leluhur panjang umur sangat bahagia setelah menikah. Mengapa Anda tidak menghabiskan malam pernikahan di sekte awan langit, tetapi datang ke daerah terpencil kami ini? Jika Nona Ye tahu bahwa Anda datang untuk berkunjung ke sekte 100 bunga kami, akankah dia cemburu pada leluhur panjang umur? Suara Hua Menging sangat menyenangkan. Ada semacam kekuatan magis yang menembus jiwa. Tetapi dengan kultivasi Anda saat ini, bagaimana mungkin Anda terpengaruh olehnya? Mendengar ini, Anda dengan tenang berkata, jangan beritahu mereka. Belum sempat Hua Menging bereaksi, Anda melanjutkan. Jika pemimpin sekte bunga adalah seorang pria, apakah dia akan pergi ke rumah bordil dan memberitahu istri dan selirnya ketika dia kembali? Ini, Hua Menging benar-benar tidak menyangka bahwa Anda memiliki sisi yang begitu humoris. Baiklah, leluhur, jangan menggoda pelayan ini.
Saya mendengar dari Anda tadi bahwa ada transaksi yang ingin Anda diskusikan dengan saya. Sekarang tidak ada orang lain di sini. Mendengar kata-kata Hua Menging, Anda langsung berkata, saya sudah lama mendengar nama baik Santa Sekte 100 Bunga. Jadi kali ini saya datang bukan untuk apa-apa, hanya ingin Qin Honglin menikah dengan leluhur ini seperti Nona Ye. Apa? Begitu kata-kata ini keluar, Hua Menging dan Qin Honglin tercengang. Mereka mengira Anda akan mengatakan sesuatu yang besar. Pada akhirnya, setelah lama berusaha, leluhur panjang umur ini datang jauh-jauh ke sini hanya untuk meminta Santa dari Sekte 100 Bunga menikah dengannya. Qin Honglin saat ini sangat terkejut. Tidak mungkin, leluhur panjang umur ini benar-benar menyukainya. Wajah Qin Honglin penuh dengan senyuman, tetapi hatinya menangis, tetapi dia tidak berani menunjukkannya sama sekali. Siapa yang menyangka leluhur panjang umur ini adalah ahli di alam penyembunyian dewa tingkat 3. Setelah itu, Hua Menging kembali sadar. Senyum menawan muncul di wajahnya, tidak menyangka leluhur panjang umur datang dari jauh, ternyata demi Hongling. Namun, leluhur juga tahu bahwa Sekte 100 Bunga kami adalah sekte pelatihan ganda. Garis keturunan perawan suci selalu menjaga kesucian diri. Terima kasih atas kebaikan leluhur, hanya saja dia adalah perawan suci Sekte 100 Bunga kami. Jadi, sebelum Hua Menging selesai berbicara, dia mengeluarkan harta dari cincin ruang angkasa dan langsung melemparkannya ke Hua Menging. Adegan yang tiba-tiba ini membuat pemimpin sekte yang menawan ini bingung. Leluhur panjang umur. Bijaksanalah, pemimpin sekte Hua. Jangan membahas masalah transaksi dulu. Bahkan jika aku memberikan benda ini langsung kepadamu, tidak masalah, hanya saja aku tidak tahu apakah pemimpin sekte Hua percaya. Bahkan jika kamu mendapatkan harta ini, kamu tetap tidak akan bisa mendapatkan benda itu. Mendengar kata-kata ini, Hua Menging mengerutkan kening. Leluhur panjang umur. Mungkinkah kamu tahu apa yang ingin aku dapatkan? Tentu saja, tidak lain adalah tubuh bunga dan bulan terang dari Sekte Iblis Kuno. Sekte Iblis Kuno 10.000 tahun yang lalu adalah kekuatan nomor 1 di Provinsi Tianlan. Sekte Iblis memiliki total 5 garis keturunan murid. Setelah Sekte Iblis mengalami perubahan dan berantakan, kelima garis keturunan murid ini semuanya pergi dan mendirikan sekte mereka sendiri. Kelima sekte besar ini adalah Sekte Kemarahan Surga, Gerbang Jiwa Abadi, Sekte 100 Racun, Sekte Iblis Darah, Sekte 100 Bunga. Di antara 5 sekte-sekte iblis, dalam hal fondasi dan kekuatan, Sekte 100 Bunga adalah yang terlemah, bukan hanya karena tidak mahir dalam metode latihan, tetapi juga karena faktor latihan yang tidak lengkap. Dan tubuh bunga dan bulan terang adalah metode pelatihan ganda tingkat atas Sekte 100 Bunga, hanya saja karena kehancuran Sekte Iblis. Seluruh bagian dari metode latihan ini telah hilang di harta karun Sekte Iblis, sekarang Sekte 100 Bunga berlatih. Hanya bagian yang tersisa dari tubuh bunga dan bulan terang, dan untuk membuka harta karun Sekte Iblis, dibutuhkan 300 kunci. Sekte 100 Bunga mencari 300 kunci ini. Sudah ribuan tahun, harta yang baru saja kamu lemparkan ke Hua Menging adalah salah satu dari 300 kunci untuk membuka harta karun Sekte Iblis. Kamu sangat jelas di mana 300 kunci ini berada. Beberapa tahun yang lalu keluarga Ye, salah satu dari 4 keluarga besar, secara tidak sengaja mendapatkan satu. Setelah didapatkan oleh Sekte Iblis Darah, akhirnya menyebabkan keluarga Ye dimusnahkan. Ada juga satu yang dicuri oleh pencuri Luoyu dari Sekte Qishan. Tentu saja, pencuri Luoyu tidak tahu bahwa kunci ini dapat membuka harta karun Sekte Iblis, hanya saja ini dibuat oleh kekasih pencuri Luoyu. Kekasih ini adalah mata-mata yang dikirim oleh Sekte 100 Bunga, meskipun berhasil mendapatkan kunci harta karun Sekte Iblis dari tangan pencuri Luoyu. Tetapi sebenarnya Sekte 100 Bunga bukanlah pelaku sebenarnya yang membunuh pencuri Luoyu, dari mulut murid Sekte Awan Langit. Setelah mengetahui tentang kematian pencuri Luoyu, kamu segera membersihkan seluk-beluknya di benakmu. Pertama, putra takdir Ye Tian keluar untuk berlatih dan menghadapi bahaya, diselamatkan secara tidak sengaja oleh Sekte 100 Bunga. Qin Hongling, sang perawan suci, dan mereka berdua saling mengenal. Kedua, Luoyu mencuri kekasih orang lain. Dia memberikan kunci kepada perawan suci Qin Hongling. Gerbang jiwa jahat entah dari mana mengetahui hal ini dan membunuh wakil pemimpin Sekte Qishan. Tetapi menemukan bahwa kunci itu tidak ada padanya, jadi mereka mengejar Qin Hongling. Akhirnya, Qin Hongling tahu bahwa dia bukan tandingan mereka. Dia memainkan trik mengalihkan perhatian secara terang-terangan, sedangkan kunci diam-diam dikirim ke markas Sekte 100 Bunga oleh Ye Tian selangkah lebih maju. Justru karena inilah Chen Changsheng muncul di sini sesuai dengan petunjuk plot bantuan. 3 kunci yang dapat membuka harta karun Raja Iblis ini adalah awal dari kekacauan di Tianlan Zhou. Putra takdir Ye Tian dalam cerita aslinya akan berjalan di antara jalan yang benar dan iblis, dan akhirnya menjadi penerus Raja Iblis itu. Harus dikatakan bahwa keberuntungan putra takdir dengan wanita sangatlah baik. Pada akhirnya, bahkan Qin Hongling dan Hua Menging. Di bawah plot selanjutnya, menjadi harem Ye Tian. Di daftar 100 Bunga Tianlan Zhou. Qin Hongling berada di peringkat kedua. Dia tidak hanya menawan dan menawan, tetapi juga memiliki kualitas tungku tingkat atas. Tubuh yin ekstrim.
Bagaimana mungkin kamu melewatkan keindahan surgawi seperti itu? Karena kamu telah datang ke Sekte 100 Bunga, maka kamu harus langsung menaklukkannya. Kemudian kamu harus melihat Hua Menging. Nilai wajah pemimpin Sekte 100 Bunga ini juga sangat tinggi. Jika kamu tidak salah ingat, guru cantik Qin Hongling ini adalah karakter di daftar 100 bunga generasi sebelumnya. Sebagian besar orang di daftar 100 bunga generasi sebelumnya sudah menikah. Dan pemimpin Sekte 100 Bunga yang menawan dan menyentuh ini, karena teknik kultivasinya tidak lengkap, masih mempertahankan status perawannya hingga sekarang. Jadi guru cantik Qin Hongling ini, kamu juga tidak ingin melewatkannya.